Selamat malam, kawan-kawan Cardano Indonesia. Terima kasih udah datang di workshop Cardano Indonesia hari ini. Di hari ini kita mau ada AMA cross-chain dengan TKO, toko kripto. Nah, di sini udah ada Mbak Antria dan Mas Dimas. Dan kita juga dibantu oleh beberapa pengurus Cardano Indonesia juga. Ada Bro Andre, Bro Dion, sama Bro Charbel. Nah, mungkin kita perkenalan diri dulu. Buat yang belum kenal, nama saya Andreas, saya Cardano Foundation Ambassador dan juga pengurus komunitas Cardano Indonesia. Jadi selamat datang dan enjoy workshop-nya. Mungkin bisa ke Bro Andre dulu. Ya, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih yang sudah datang tepat waktu jam 7 hari ini. Perkenalkan, nama saya Andre, saya juga pengurus komunitas Cardano Indonesia dan konten kontributor juga di komunitas. Oke, silakan Bro Dion. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dion, base-nya di Jakarta. Salam kenal. Selamat datang di workshop hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Kita sharing-sharing lah di sini. Lanjut ke siapa nih? Di sini ada langsung tim TKO kah? Oke, kita ke Mbak Antria dulu. Silakan. Halo teman-teman, salam kenal, aku Anti, selaku senior community engagement di Toko Crypto, sekalian juga community manager at T-Hub. Senang banget bisa join workshopnya Cardano. Thank you for having us. Oke, thank you Mbak Antria. Nah, ini ada Mas Dimas, silakan perkenalan singkat dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya adalah program lead dari Toko Scholars. Kalau pengen tahu tentang Toko Scholars, nanti bisa di akhir presentasi akan cerita sedikit banyak tentang Toko Scholars. Senang kenal dengan teman-teman semua. Selamat menikmati. Oke, terima kasih Mas Dimas. Nah, untuk malam hari ini, kita urutan acaranya, saya mau ngasih update dulu seputar Cardano, 15 menit, kemudian nanti kita masuk ke sesi 1, Mas Dimas sama Mbak Antri akan menjelasin TKO itu apa, pengenalan mengenai TKO, kemudian nanti kita masuk ke Q&A sesi 1, jam 8 kita ada door prize, hadiahnya 2 buku NFT e-book Cardano for the Masses, kemudian nanti kita masuk sesi kedua, setelah itu Mas Dimas akan ngebahas mengenai ekosistem di TKO, Tokoverse, kurang lebih seperti apa, sama T-Hub juga nanti. Terus kita masuk Q&A, dan di akhir ada hadiah NFT buat 2 penanya terbaik, dan kita closing. Oke, kita mulai aja. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatankah share screen saya? Ya, udah bro. Oke, udah ya? Thank you. Info pertama, congrats buat kita barusan, komunitas Cardano Indonesia barusan kepilih untuk nge-host Cardano Summit 2022 di Jakarta. Kita rencananya akan nge-host di hari Sabtu, 19 November. Venue-nya masih kita cari tempatnya, kurang lebih di sekitaran Jakarta Pusat, Sudirman, Kuningan, dekat situ. Ntar kita akan infokan lagi informasi lebih lanjutnya. Nah, nanti kita akan undang Emurga Indonesia, kawan-kawan dari komunitas kita juga, yang dari Hub Surabaya juga akan datang sebagian. Ntar detail acaranya kita infokan lagi. Nah, informasi berikutnya, untuk yang pengen belajar Haskell, Input-Output Global Academy, itu udah ngeluarin course gratis di YouTube-nya mereka, ada Intro to Haskell course. Nah, minggu ini udah muncul lesson yang keduanya, belajar tentang tipe data. Buat teman-teman yang pengen belajar, saya kasih linknya di sini. Silahkan bisa dicek aja, gratis. Kalian bisa belajar sendiri, pace-nya ngikutin ke kalian. Mereka ngajarin gimana cara belajar Haskell dulu sebelum masuk ke Plutus dan Smart Contract. Oke, kemudian informasi berikutnya, Input-Output Global juga udah ngasih pengumuman beberapa minggu yang lalu. Kalau kita Fossil Hard Fork itu upgrade-nya akan di tanggal 22 September di mainnet-nya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu apa aja sih perubahannya, kebanyakan buat developer. Tapi kalau untuk teman-teman kurang lebih scalability sama biaya transaksi harusnya lebih murah. Bisa dibaca. Waktu saya udah jelasin juga di workshop yang sebelumnya. Kemudian untuk teman-teman yang tertarik untuk belajar EUTXO atau Cardano secara generalnya ada Essential Cardano barusan bikin, bisa kalian download PDF-nya. Di sini akan dijelaskan kurang lebih UTXO itu apa. Kemudian di sini juga ada penjelasan
DEX, Automated AMM, kemudian sama tadi yang saya bilang, di fase hard fork itu kan ada 3 perubahan. Cardano Improvement Proposal, CIP33, dia jelasin dengan grafik di sini, jadi sebelum fase hard fork seperti apa transaksinya, dan setelah fase hard fork seperti apa. Nah, itu bisa teman-teman download aja PDF-nya, kemudian dibaca. Oke. Kemudian, ini mau ngasih tahu juga, buat teman-teman yang developer atau pakai testnet-nya itu udah deprecated sekarang. Kita digantiin sama preview net dan pre-production net. Jadi buat teman-teman developer yang pengen ngetesnya sekarang di pre-production. Ini kalau tertarik, silahkan ikut kelas Gimbal Labs juga, atau Plutus dari IOG. Oke, itu. Kemudian info berikutnya, Catalyst Voting. Nah, di Fund 9 ini, kita kan lagi masa voting, untuk nge-voting proposal yang dimasukin sama dari komunitas, untuk dapat funding kan, dari Cardano Foundation dan Input-Output Global. Buat teman-teman yang waktu udah daftar untuk Fund 9, dan belum sempat nge-voting, silakan vote. Satu ada, itu 1 voting power, jadi kalau kalian punya 10.000 ada, voting power-nya 10.000, dan setiap kali kalian thumbs up, kalian nambahin 10.000 suara. Kalau kalian thumbs down, kalian kasih minus 10.000 ke proposal tersebut. Dan kalian bisa voting semua proposal yang ada. Kurang lebih ada sekitar, berapa ya? Saya lupa, sekitar ada ratusan, kalau nggak salah. Saya lupa detailnya. Kurang lebih kayak gitu, tinggal thumbs up atau thumbs down di Catalyst Voting App di Google Play. Jadi bisa dicek, dan besok hari terakhir untuk voting. Terus untuk proposal Indonesia, bro ya, mungkin ditambahin. Oh ya, jangan lupa voting proposal Indonesia dari kawan-kawan kita, itu listnya ada di Telegram, mungkin bisa, Bro Charbel udah kasih juga, mungkin Bro Charbel bisa bantu kasih list proposal dari Indonesia apa aja, jadi teman-teman bisa search aja, kemudian bantu kasih thumbs up untuk proposal dari kawan-kawan kita. Thank you. Saya mute dulu yang baru datang. Kemudian berikutnya untuk yang pengen belajar smart contract di Cardano, ini Gimbal Labs. Dia ngadain kelas Plutus Project Based Learning, jadi kalian langsung belajar. Kalian tinggal klik aja nih, sebentar saya balik dulu. Ini menarik, soalnya dia belajarnya tuh nggak cuma teori aja, tapi langsung praktek, langsung connect ke wallet, bikin wallet, transaksi, connect ke front end juga, ke back end nantinya. Nah, kalian bisa join gratis dari Gimbal Labs. Kalian tinggal ngikutin aja modulnya. Dan ini modulnya juga kalian belajar pace kalian sendiri sih. Bisa dicek aja di Gimbal Labs yang tadi saya udah kasih linknya di chat. Kemudian update dari Hub Surabaya. Hub Surabaya sekarang udah ngadain meetup offline reguler. Meetup berikutnya itu di tanggal hari Minggu 25 September jam 6 sore sampai jam 8 malam di Bear Coffee Grand Kenjeran Surabaya. Jadi buat yang tertarik, yang domisilinya di Surabaya dan pingin ikutan offline meeting sebulan sekali, silakan. Saya udah share di chat. Itu di Bear Coffee Grand Kenjeran sebulan sekali biasanya. Itu yang di sana yang nge-host Bro Kalibun, Mbak Fani, Bro Ivan, sama ada Paman Kripto juga. Jadi silakan join aja. Bulan kemarin itu 14 orang yang datang. Bisa dilihat di rekapnya juga nih. Kita ada rekapnya di Cardano Forum. Silakan dicek. Terakhir, ya jangan lupa nanti kita ngadain Cardano Summit 2022 Jakarta. Kita akan infoin lebih lanjut lagi. Jadi yang bisa datang, silakan datang. Kita kurang lebih sekitar 4 jaman sampai 5 jaman, dan bakal ngadain banyak workshop, kita ngundang Morgan Indonesia, dan banyak speaker juga. Itu aja update dari saya. Terima kasih. Ada tambahan lagi mungkin dari Bro Dion? Nggak ada, cuman ini aja, pengen ngingetin kalau besok karena voting itu nanti dilihat-lihat linknya, mudah-mudahan udah ada tadi untuk voting. Ya, bahkan menarik sih. Setiap proposal, setiap round ini harusnya kita bisa tetap develop ini ya, develop proposal, walaupun developer juga nambah, proposer juga nambah gitu. Kurang lebih. Oke, buat kawan-kawan yang tertarik untuk join dengan governance-nya Cardano, tata kelolanya Cardano,
bisa join aja Telegram kita, Eastern Town Hall Indonesia. Kalau itu di Eastern Town Hall kita lebih banyak membahas mengenai governance atau tata kelola. Teman-teman bisa ngajuin proposal, teman-teman bisa nge-review proposal, dan itu dibayar. Dan teman-teman bisa nge-voting juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, buat teman-teman yang ingin bikin project di Cardano, silakan aja minta funding. Oke, itu aja dari saya. Buat teman-teman, jangan lupa untuk naruh pertanyaan di chat kalau ada. Ntar pas Q&A kita akan coba jawab pertanyaan teman-teman, dan untuk 2 penanya terbaik kita akan kasih NFT, dan ada kurang lebih seperti itu. Oke, kita mulai aja acaranya, sesi 1. Ini ada Mas Dimas dari TKO. Mungkin bisa mulai aja Mas, share screen. Thank you. Baik, makasih Mas Andreas atas perkenalannya, luar biasa nih, karena sebenarnya saya sudah tahu Cardano sejak 2016-an lah ya, 2017-an, tapi baru kali ini saya join dengan community-nya. Ini pembelajaran juga buat saya juga. Oke, izin share screen untuk hari ini, sebentar. Saya change dulu di sini. Jadi buat teman-teman, sekali lagi kalau ada pertanyaan untuk Mas Dimas di sesi 1 sampai jam 8 malam, silahkan tulis saya di chat, ntar kita akan jawab di sesi Q&A. Oke, udah kelihatan ya? Mas Dimas. Terima kasih, Ya, okay. Silakan dimulai. Terima kasih, oke. Selamat malam teman-teman semua, perkenalkan sekali lagi bagi yang baru bergabung, nama saya Dimas Alvaro. Saya program lead-nya Toko Scholars dan Toko Academy. Jadi nanti akan cerita sedikit mengapa itu Toko Scholars, tapi sedikit perkenalan bagi ini teman-teman udah tahu ya Toko Crypto. Tapi sebenarnya kalau teman-teman belum tahu Toko Crypto, mungkin sedikit cerita. Toko Crypto itu satu exchange ternama di Indonesia yang didirikan tahun 2018 dari co-founder yang percaya bahwa Indonesia ini bisa menjadi hub atau menjadi tempat bertumbuhnya blockchain dan kripto di Indonesia. Oleh karena itu, mereka juga memiliki keyakinan gitu ya, kita bisa membuat sebuah token gitu, di mana tokennya itu kita namakan TKO. Jadi TKO itu adalah sebuah proyek lokal pertama Indonesia yang menggunakan hybrid token model. Jadi apa itu hybrid token model? Itu nanti saya ceritakan dengan combine antara CeFi dan DeFi utilities gitu. Dan TKO ini nanti akan yang jadi backbone atau tulang belakang dari Tokoverse, sebuah ekosistem di mana yang meliputi dari berbagai macam bisnis unit mungkin ya sekarang di Toko Crypto. Jadi ada T-Hub, ada Toko Care, ada Toko Mall, kemudian ada Toko Scholars gitu ya. Jadi ketika ini di launch tahun kemarin, lebih dari setahun kemarin, itu record breaking ya, kita mencapai record breaking. Jadi ini sekilas sebenarnya TKO sendiri. Kemudian untuk purpose-nya sendiri sih TKO ini sangat mulia karena kita pengen mempromot financial inclusion. Ya, seperti kita ketahui di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang belum memiliki rekening bank ya, atau belum bisa terlibat dalam sektor finansial gitu, maupun di daerah. Tapi di sisi lain, kita juga Indonesia merupakan satu negara di mana tingkat penetrasi handphone dan internet itu sudah lebih dari 100% gitu. Jadi banyak orang memiliki 2-3 handphone. Jadi kita berpikir mungkin dengan mempromot blockchain dan kripto itu kita bisa menggapai orang-orang yang sebelumnya tidak terjamah dari sistem keuangan tradisional sebelumnya gitu ya. Jadi TKO sendiri itu sudah ketika di launch sudah punya good head start ya, dan kemudian dari makro perspektif ini TKO ini sangat inline dengan visi Toko Crypto, yaitu mendorong Indonesia mencapai pengetahuan yang besar mengenai crypto industry. Jadi memang di Toko Crypto kita sangat concern mengenai edukasi di crypto dan blockchain. Itu makanya ada salah satu program itu Tokoverse, ada Toko Scholars. Oke, saya lanjut. Apa sih yang menjadikan Toko TKO ini unik ya? Jadi karena kita menggunakan hybrid token model, jadi di mana kita tuh di launch melalui Binance Cloud, tapi fitur-fitur kita itu bisa ada menggunakan DeFi. Jadi global TKO holders itu dapat bisa stake TKO-nya di berbagai macam platform DeFi.
Jadi di mana TKO sudah terintegrasi di sana gitu. Jadi dengan DeFi kita bisa menjamin perpaduan antara CeFi dan DeFi ini bisa menjamin stability dan profitability. Jadi dari ini selling point dari TKO ini gitu. Oke, di mana sih di TKO itu bisa di staking? Jadi staking itu kita ada saat ini ada 4, di BuySwap, di PancakeSwap, Out of Farm atau di Moonfarm. Jadi satu di TKO sendiri sejak dari awal April 2021 sampai sekarang kita sudah melakukan namanya TKO burn ya. TKO burn itu kita senilai lebih dari hampir ini sekitar $1 juta udah kita burn, dan next phase di quarter berikutnya kita akan melakukan TKO burn lagi gitu. Jadi mungkin pada bertanya kenapa sih kita harus memakai TKO gitu, karena ada beberapa hal, ada tiga hal, yaitu kita menggunakan ada strong use case-nya di mana TKO ini conceptualize sebagai proyek yang memiliki tujuan atau purpose gitu, di mana kita akan mencoba mempromosikan perbaikan dari sosial ekonomi dari masyarakat Indonesia, dan ada lebih 55.000 Indonesia sudah memegang lebih 6 juta TKO. Kemudian kita ada namanya, kita menggunakan namanya Global Tech2Co First Strategy, yaitu di mana kita mempromot token ini untuk Sustainable Growth Ecosystem. Dan kita juga di toko kripto sendiri kita didorong oleh Global Industry Expert dengan visi yang jelas, itu fundamental. Mengenai TK holder, ketika di awal berdiri kita sudah bilang tadi ada sekitar 55.000, tapi per minggu lalu kita sudah meningkat, holder kita mencapai 613.000 orang holder ya. Kayak kuantitinya meningkat drastis, walaupun sebenarnya secara value masih relatif sama atau menurun sedikit. Tapi ini menunjukkan sebuah minat di mana orang punya harapan ya, dan punya mimpi terhadap TKO ini sendiri. Dari Techonomics-nya bagaimana sih dari TKO ini? Ketika di launch kita membagi atas beberapa bagian, yaitu dengan RSK Team, Community Airdrop, Mining Rewards, Partnership, Public Sale, dan Foundation, dan Product Marketing. Jadi di sini mungkin bagian terbesarnya kita melihat di bagian dari product development. Untuk Foundation kita banyak memberikan sedikit pie bagian lebih besar di sini. Di sini dapat lebih jelas lagi berapa persennya jumlah TKO yang kita sudah distribusi. Jadi untuk partnership dan ekosistem 85 juta, kemudian yang terbesar itu 90 juta TKO gitu. Tapi ini semua akan dilakukan ada namanya TKO burn itu ya. Di TKO burn kita akan terus mengurangi ya, karena untuk mendorong ekosistem TKO ini lebih baik lagi gitu. Jadi di Indonesia, karena kita punya purpose di mana kita ingin mendorong peningkatan dari ekonomi dari semua masyarakat Indonesia, maka kita punya program namanya One TKO for One Indonesia. Jadi objektifnya itu adalah kita ingin mendorong, mengenable semua masyarakat Indonesia itu to join ekosistem kripto dengan menggunakan token satu TKO gitu. Jadi semua orang bisa mendapatkan akses untuk berinvestasi melalui platform toko kripto dan menggunakan token TKO gitu. Jadi kita sudah punya partnership dengan brand di Indonesia, memberikan satu TKO kepada Indonesia. Jadi kalau saya mau belajar tentang TKO sendiri pun kita sudah punya beberapa ya, kita punya TKO Hubs di Bali, di Jakarta, dan juga nanti terbaru di Solo gitu. Dan kalau kita punya TKO, itu kita bisa ngapain sih? Kita bisa macam-macam. Kita punya satu dari strategi toko first adalah toko mall, di mana kita bisa beli NFT di toko mall tersebut dengan menggunakan TKO. Atau kita bisa melakukan staking, DeFi, dan kita juga berdonasi melalui charity gitu ya. Terus kalau dilihat dari sejak April 2000 tahun kemarin hingga sekarang, fitur apa yang sudah ada di TKO di platform toko kripto. Jadi kita sudah menggunakan TKO ini sebagai di toko mall dan kemudian sebagai di NFT marketplace untuk trading di crypto asset dan
banyak marketplace lain di exchange lain kita sudah punya listing di Binance salah satu yang besarnya juga. Dan baru-baru ini kita meluncurkan itu diskon ya, jadi TKO itu bisa digunakan sebagai trading fee. Jadi kalau teman-teman masuk ke platform toko kripto kemudian mau beli Cardano, misalnya beli ADA gitu, tapi kalian punya TKO gitu ya di dalam akun kalian. Kalian bisa memotong trading fee-nya dengan membakar atau menghabiskan TKO yang kalian punya gitu. Jadi ini sangat bagus sekali karena jadi sehingga teman-teman bisa memiliki token yang kalian inginkan lebih besar lagi gitu ya gitu. Dan nanti kedepannya di Q4 ini kita akan menawarkan benefit kepada orang yang punya TKO untuk kalangan VIP trading program. Jadi maksudnya orang-orang yang memiliki trading volume yang sangat besar gitu ya, yang VIP itu akan dapat privileges seperti bisa datang ke workshop tertentu atau bisa hadir ke seminar atau bisa ngadarin dinner dan berbagai macam gitu. Jadi staking ini juga sudah terjadi ya, dan akan banyak lagi nanti akan kita bisa sampaikan ya di Q4 dan Q1 2023. Selain itu kita juga tadi saya sudah sampaikan kita dynamic TKO burn, ini TKO burn akan terus kita lakukan gitu ya. Dan itu meningkatkan atau mengurangi total supply dari token yang ada di sirkulasi. Jadi esensialnya meningkatkan value dari token holder over time gitu ya. Untuk di masa depan itu ini beberapa feature yang kita kita lagi diskusikan gitu ya. Salah satunya kita akan gunakan di Launchpad, tapi ini masih under discussion ya. Kemudian kita akan memunculkan banyak produk staking lagi, dan di DEX juga di DEX feature kita akan dapatkan potential yield farming dari TKO ini juga. Dan kita akan mengembangkan dari DAO governance. Mungkin kalau tadi saya menangkap di Cardano sendiri, kayaknya sistem tata kelolanya udah bagus banget ya. Jadi ini kita bisa saling belajar gitu dari sistem tata kelolanya Cardano ini ya. Di masa depan pun possibility-nya banyak seperti staking model, integrasi DeFi dan DeFi, kemudian pendekatan baru dari economics, partnership dan banyak hal gitu. Jadi ini feature-feature yang kita harapkan kita lagi diskusikan dan kita harapkan kan kita munculkan di Q4 dan juga di tahun 2023. Oke, jadi dari sana saya tadi cerita mengenai sedikit mengenai Tokoverse strategi. Apa sih Tokoverse strategi itu? Jadi sebuah pendekatan global kepada Indonesia strategi. Jadi Tokoverse ini fokus pada market Indonesia. Jadi Tokowi Crypto memang terkenal fokus pada pasar di Indonesia gitu ya, dengan global expansion sebagai strategi berikutnya gitu. Jadi kita pertama udah di TKO, kita punya strategi Indonesia, kemudian kita punya global expansion. Tapi nanti mengenai jadi Tokoverse ini, TKO ini kan berfungsi sebagai benang merah yang menjahit semua ekosistem berasal dari GameFi, game education, DeFi, and NFT, dan juga nanti dari Tokoverse showcase the crypto world, the potensial dari cryptocurrency dengan penggunaan TKO gitu. Ya, dari situ mungkin saya berhenti dulu ya, karena ini secara singkat mengenai pengenalan TKO. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan, saya persilakan. Terima kasih Mas Andreas. Thank you Mas Dimas untuk sesi satunya, menarik banget nih. Kita juga dari komunitas mau belajar mengenai TKO kan. Tadi udah dijelasin Mas Dimas juga TKO itu apa, kemudian ke depannya mau seperti apa. Nah ini mungkin bisa dibantu oleh Mas Dion untuk dipilih dulu pertanyaan dari atas ke bawah. Ntar kita coba jawab satu-satu. Baik, pertanyaan menarik nih. Mungkin biar Bro Dion aja nih. Silakan. Oke, boleh. Tadi makasih Mas Dimas, menarik banget juga. Saya juga dari dulu cukup ngikutin masalah TKO, dulu launchingnya juga sangat sukses ya. Kita lihat
sejarahnya itu waktu itu mecah rekor benar di Binance Launchpad atau apa. Saya ingat itu bahwa peminatnya cukup tinggi waktu itu lagi bull market awal juga ya kalau nggak salah ya. Jadi tadi ada beberapa mungkin concern sama, saya juga udah bikin beberapa catatan dari teman-teman sebelumnya. Ada yang sangat menarik itu yaitu ngelihat gimana sih challenge-nya di 5 tahun ke depan gitu ya. Ini ada pertanyaan juga sama Joseph Sinaga, saya juga bikin catatan mirip. Karena kan di Indonesia yang terkenal sekarang ini saat ini cukup friendly ya regulasi dengan kripto ya, dengan kripto digital asset gitu ya. Kemarin ada pembaharuan mengenai pajak seperti udah mulai clear. Yang kita banyak penasaran adalah gimana sih 3-5 tahun ke depan dan ngelihat challenge-nya di seputar regulasi ya. Regulasi sama kan kita juga tahu dengan begitu kan ekosistem juga akan mengikuti regulasi itu. Jadi karena yang kita paham juga toko kripto kan termasuk yang terdepan ya kalau mengupdate mengenal regulasi, cukup dengan asosiasi blockchain. Di sana seperti apa sih melihat Indonesia secara keseluruhan ya, secara global mungkin. Itu dulu satu. Nanti kita cari lagi pertanyaan berikutnya mungkin biar ingat Mas Oke. Dimas. Ya, satu-satu Sebenarnya aja dulu. ada seperti apa? Ya. Ini pertanyaannya cukup menarik dan juga berat ya. Jadi saya coba bantu jawab. Jadi challenge-nya adalah bagi di ekosistem kripto, terutama untuk exchange di Indonesia itu pertama mungkin dari pengenalan pajak di bulan Mei kemarin ya. Jadi pas pengenalan pajak itu di bulan kemarin itu apa namanya, kita kan toko kripto termasuk yang pertama terdaftar di Bapepti ya. Kita selalu mengikuti comply dengan regulation sampai sebrutal-brutalnya lah gitu, sampai ikutin gitu. Pas kita comply ternyata bear market masuk gitu. Jadi ini challenge yang pertama adalah ketika bear market kita juga harus comply dengan pajak gitu. Tapi kemudian kita masih bisa bertahan lah gitu. Jadi untuk 3-5 tahun ke depan ini sangat unik ya. Jadi karena kalau kita lihat nanti tahun 2024 itu kita ada beberapa kejadian yang akan terjadi. Pertama ada Bitcoin halving ya. Yang kedua ada pemilu Indonesia, kemudian ada pemilu Amerika juga kan. Jadi dan ini kayak saya tidak bisa memprediksi, tapi kemudian saya bisa melihat bahwa kedepannya challenge-nya akan terus ada, tapi kita siap dengan ada kita punya tim yang solid dan juga kita siap beradaptasi. Untuk TKO sendiri kita sudah punya beberapa ya gitu tadi strategi kita, dan kita akan menguatkan dari toko first ini. Jadi dari T-Hub, kemudian dari toko Care, kemudian dari toko mall, kemudian apalagi dengan toko sekolah sendiri gitu. Mungkin sedikit gitu Mas, Mantu bisa menjawab. Ya. Oke. Terima kasih. Mungkin Bro Dion bisa dari ya? atas ke bawah dulu pertanyaannya nih. Boleh. Tadi coba kita lihat lagi di sini ada yang menarik sini sebenarnya mengenai ini ya dari ya April 47 ya tadi ya jam 19.18. Apa proyek TKO yang saat ini lagi berjalan dan apa dampak positifnya bagi Indonesia? Mengingat ini adalah pertama. Jadi mungkin ini nyambung juga kan kemarin saya lihat juga waktu launch-nya T-Hub Bali ada beberapa ya project-project yang di-highlight ya. Bisa di-share nggak sih ada project-project lokal atau project-project yang lagi launching di TKO itu dari komunitasnya ada apa yang bisa dikenalin di sini? Mengenai T-Hub mungkin Anti bisa bantu jawab ya. Ya waktu itu kita lihat ada beberapa project ya baru launch ya kalau nggak salah, saya agak lupa waktu itu lihat acaranya sedikit di YouTube live, kayaknya ada beberapa yang di highlight gitu ya untuk di Indonesia ada beberapa project yang launching di platformnya Base atau tapi ada ini waktu itu di toko kripto ya, mungkin bisa di-share atau kita bisa cek di mana gitu ya mengenai list-list project-project yang sudah pernah bekerja sama dengan toko kripto gitu ya atau TKO. Ya, yang saya ingat waktu itu kita ada kerjasama dengan TSBA ya, Sembrani dari Bank BRI, correct me if I'm wrong ya. Jadi kita juga inkubasi proyek pertama beberapa proyek lokal seperti Esper Chain, seperti sebuah game chain, dan kita juga ada dengan beberapa proyek-proyek lainnya. Jadi kedepannya memang ini akan terus berkembang ya. Jadi untuk TKO sendiri kita sebagai token kita akan menggunakan ini dalam hal event-event di T-Hub, kemudian dari tadi juga di toko mall kita
jual beli secara pakai TKO, kemudian juga TKO juga dipakai dalam hal trade discount gitu. Dan juga untuk toko sekolah sendiri kita akan menggunakan TKO sebagai bentuk dari proses pendidikan kita, edukasi kita gitu Mas. Nanti Oke. bisa tambahkan mungkin nantinya lagi belakang. Halo. Sorry. Aku ada a little bit technical problem sama internet dari tadi. Wait a moment. Can you repeat the question? Sorry. Sini Ya, adalah silakan Mas. Ya Mbak, nanti tadi ada yang nanya kalau kemarin itu kan ada event yang di T-Hub sebelumnya, terus ada launching beberapa project Indonesia ya di situ. Sama ada juga yang nanya waktu itu ada event bareng sama BRI Ventures itu, bisa cerita lebih lanjut mengenai itu? Iya, jadi kalau event yang itu sebenarnya itu adalah serangkaian dari opening T-Hub Bali. Sebenarnya bukan launching juga sih waktu itu lebih kayak pengenalan project itu, salah satu nanti akan dijelaskan kan soal Toko First-nya Toko Kripto itu adalah salah satu produk dari program kita namanya Toko Labs. Gitu. Jadi Toko Labs itu emang blockchain accelerator ya gitu. Jadi kita not really accelerator, inkubator lah gitu. Kita menginkubasi beberapa project blockchain to grow gitu. Jadi kita connectin juga ke kayak VC dan potential partner sama potential investor seperti itu. Itu emang waktu itu bulan Januari ya. Ada beberapa project sih, for the list I can check ya. Soalnya waktu Januari aku belum masuk Toko Kripto. Cuman ya it's an ongoing project dan itu batch 1 kemarin udah graduation bulan Juli di T-Hub juga, and ongoing proses mau ke batch 2, cuman belum ada release date-nya sih kapan buat batch 2-nya. Cuman kayaknya sih beginning of next year gitu. Oke, thank you Mbak Antriani. Sekalian mumpung ada Mbak Antriani, ada pertanyaan berikutnya dari Irenius Dennis William. Dia nanya, selamat malam Kak Dimas, mau bertanya event-event terdekat apa saja yang akan diselenggarakan oleh TKO dalam waktu dekat ini? Dan kedua, keuntungan apa yang didapat oleh para investor yang hold token TKO? Terima kasih. Maksudnya event di T-Hub kali ya maksudnya? Iya, thank you pertanyaannya. Jadi emang kalau event-eventnya Toko Kripto tuh ada yang online dan ada yang offline ya gitu. Kalau untuk event-event online kita sering banget bikin kayak trading bareng, Trabar. Itu untuk schedule-nya tuh bisa subscribe ke YouTube-nya Toko Kripto sama ngeliat di Instagram-nya Toko Kripto juga. Beberapa video deh. Oke, mungkin Mas Dimas atau Mbak Andrea nanti bisa share link-nya di chat, jadi biar teman-teman bisa cek YouTube. Mas Dimas tolong ya sharein. Nanti aku akan share habis aku ngomong. Itu jadi untuk event-event online tuh bisa easily dicek di sosial media kita gitu. Nah kalau untuk event-event T-Hub, emang yang lebih sering bikin event tuh T-Hub Bali ya dibandingin T-Hub Jakarta atau T-Hub Solo, karena memang ekosistemnya udah lebih kebentuk dan orang-orang udah jauh lebih antusias untuk membuat dan datang ke event gitu. Kita lagi berusaha membangun antusiasmenya juga di T-Hub Jakarta sama di T-Hub Solo. Terdekat sih kalau di T-Hub Bali kita tuh setiap hari setiap hari Rabu tuh ada weekly crypto meet up. Ada teman-teman yang di Bali nggak ya? Nggak tahu nih. Cuman setiap hari Rabu kita ada weekly crypto meet up. Terus setiap hari Kamis itu juga ada trading bareng ya, day trading gitu. Itu semua yang nge-host juga part of komunitas T-Hub yang di Bali. Untuk keuntungannya ke hold TKO sebenarnya macam-macam ya. Kita juga lagi terus mengembangkan utility yang bisa digunakan secara praktikal sama para holder TKO. Cuman kalau di T-Hub sudah jelas kalau holder TKO as simple as kalau beli ini dapat diskon, dan kalau misalnya mau booking yang fasilitasnya kayak meeting room atau co-working space itu of course yang di TKO holder got different price, dan itu juga sering kasih kayak special surprise kayak merchandise or other things buat TKO holder. Pihak Surabaya belum ada, doain ya akhir tahun ini rencana. Ini udah spoiler nih sesi 2 nih sebenarnya ya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin mau nambahin sedikit mengenai event. Nanti kita juga baru-baru ini kita punya T-Hub di Solo. Nanti Toko Scholars akan mengadakan semacam how to kickstart workshop ya di T-Hub Solo para mahasiswa dan juga masyarakat. Bagaimana memulai karir di dunia kripto gitu. Mungkin suatu topik yang teman-teman mungkin tertarik pengen kepoin, jadi bisa datang ke T-Hub Solo di bulan Oktober nanti, pertengahan Oktober nanti.
Keren tuh, gimana berkarir di kripto. Kemarin saya dengar dan baca beberapa informasi di internet gitu ya. Saya dengar katanya sekarang new talent itu malas kerja di web 2, jadi maunya ke web 3 katanya. Jadi menarik orang yang tertarik untuk di dunia kripto gitu kan. Iya. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Ada lagi nggak nih sebelum masuk ke sesi kedua? Masih banyak tuh nanya Bapepti tuh. Oh, Mbak Pepti kayak berat nih. Kayaknya harus yang sama orang low nih kayaknya. Teman-teman, Tapi kita yang tuh menarik, sebenarnya ada rencana mau bikin yang kayak memang ngobrol lebih dalam soal legality ya. Soalnya kalau soal legality sama Bapepti itu kan sebenarnya akan jauh lebih enak kalau ngobrolnya sama orang government relationship atau crypto. Nanti mungkin bisa sharing-sharing juga ya kalau misalnya eventnya udah ada, karena kan regulasi sebenarnya buat luas ya, nggak cuma tahu kripto aja, tapi buat semua kripto entusias, blockchain entusias juga harus tahu. mungkin ini arahnya pertanyaannya kan ada launchpad nantinya. Nanti kan harus launching itu harus diawasi Bapepti. Mungkin ya itu mungkin toko verse atau toko apa yang launchpadnya itu bisa menjadi jembatan atau gimana gitu kan? Karena kan nggak bisa sembarangan launching token seperti di luar gitu kan? Harus semuanya terregister dulu. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Kedepannya apakah ada seperti itu? Oke. Mas Dimas mungkin mau jawab atau aku? Kalau aku melihatnya memang kita akan tetap comply pada regulation di Indonesia ya. Jadi mungkin prosesnya kalau dari startup mungkin pengen lari kencang, tapi kemudian tetap kita hidup di Indonesia dengan regulasi dari Indonesia. Jadi tetap kita akan comply pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya. Oke, ada pertanyaan lain yang mungkin sudah disampaikan untuk topik yang satu atau ada yang mau masih bertanya? Itu banyak pertanyaan bro, dipilih aja. Iya banyak banget nih. Atau gue aja yang pilih nih. Oke, tunggu sebentar. TKO membuat ini diluncur. Oh ini ada bagus nih dari Oki Lazuardi. TKO kan diluncurkan di platform BSC atau Binance Smart Chain yang menawarkan banyak untuk keuntungan. Tetapi apakah TKO berencana untuk meluncurkan di blockchain lain juga seperti Cardano mungkin? Nah kan pertanyaannya ini kan. Bisa tahu seberapa efektif TKO terkait interoperabilitas antar blockchain. Jadi antar cross chain-nya seperti apa gitu? Apakah ke sana gitu? Ada pertanyaannya seperti ini. Ya itu bisa aja terjadi ya. Nanti karena kita terus mengembangkan, memang tujuan dari TKO ini kan untuk masyarakat Indonesia juga ya. Jadi memang interoperabilitas antara mungkin cross chain atau dengan chain yang lain mungkin bisa aja terjadi. Tapi tetap kita harus melihat pada visinya TKO sendiri adalah untuk meningkatkan betterment dari masyarakat Indonesia juga. Tapi this is still under discussion ya, gitu. Iya, Oke. karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, Mas. Jadi kayak kita sekarang Betul. ngobrol antar chain kan, ini terjadi manusianya dulu, baru blockchain-nya nggak apa-apa. Ini ada Iya. pertanyaan lanjutan untuk Mas Dimas nih. Ada pertanyaan dari Pratama. Apakah rencana ke depannya TKO akan membuat blockchain sendiri nih? Nggak pakai BSC tapi bikin blockchain lagi sendiri. Ada kemungkinan nggak? Saat ini belum didiskusikan Mas, jujur belum didiskusikan. Tapi karena kalau kita bilang kan kita baru 1 tahun ya, baru 1 tahun sedikit, 1 tahun setengah mungkin ya. Itu kan masih sangat baru sekali. Jadi kita masih terus menata diri dan juga meningkatkan fungsi-fungsi. Tapi tidak menutup kemungkinan di next development kita bisa pakai blockchain sendiri gitu. Bahkan sebenarnya spoilernya di toko sekolah sendiri pun kita sedang pengen ya punya mimpi pengen bikin developer core sendiri gitu untuk create blockchain developer. Oke, nice. Ini ada pertanyaan juga dari pengurus dari Bro Andre ya. Apakah di TKO nanti ada dibuat feature auto generate form untuk pelaporan pajak, jadi bisa membantu teman-teman selain berinvestasi tapi juga bisa comply dengan regulasi pemerintah. Udah ada ide kah seperti itu? Menarik ya, karena ini idenya menarik, kita bisa tampung, tapi menurut setahu saya mungkin nanti bisa nambahin nanti itu kalau masalah laporan pajak itu sudah diurus langsung sama exchange gitu. Jadi teman-teman sebagai user tidak perlu lagi mengumpulkan data pajaknya sendiri, mungkin bisa exchange sudah langsung mengumpulkan dan kita bisa mengunduh langsung dari exchange. Itu sepemahaman saya, itu kan Andi?
Iya betul. Jadi sebenarnya sesuai dengan amanat yang Bapepti ya, tepatnya di PMK 68 itu memang teman-teman nantinya bisa mendownload semua transaksi keuangan yang dilakukan di kripto dan bisa dilaporin ya kayak setiap tahunan. Cuman sekarang memang feature itu masih on progress. Cuman it's already in our to-do list lah gitu. Nanti emang kedepannya teman-teman bisa seperti itu. Mau nambahin juga sih, make sure teman-teman Cardano dan semua yang nonton itu kalau misalnya bertransaksi itu di exchanger yang terdaftar di Bapepti. Soalnya tadi barusan ngobrol sih kebetulan sama orang GoFelco, jadi masih itu katanya aku lagi ngeliat chatnya juga. Kalau biaya pajak exchange terdaftar dan tidak bisa memberikan trading log adalah 2 kali lipat biaya normal, atau bahkan tidak bisa menggunakan PMK 68 atau tetapi tarif pajak pendapatan corporation lain itu bisa up to 30%. Jadi bisa backfiring ke teman-teman kalau misalnya. Jadi make sure kalau misalnya memang mau mempertanggungjawabkan aset kriptonya, bertrade lah di exchange yang terdaftar Bapepti. Ada banyak kok exchange, jadi nggak cuma toko kripto aja. Mantap. Bro Dion, silakan. Iya. Ini ada lagi nih nanya nih penting nih mungkin berkaitan karena di Cardano itu ada ambassador, jadi Mas atau Antonio Henry nanya apakah TKO token sudah ada program ambassador, bila iya apa saja persyaratan yang harus dipenuhi. Nah ini dunia desentralisasi yang bertanya nih. Silakan Mbak Andrea. Oke. Kalau di kita namanya itu adalah TKO Angel. Apa ya? TKO Angel. Jadi kalau di Cardano mungkin aku juga mungkin nanti bisa aku bisa tanya ya nanti Cardano Ambassador tugasnya apa sih gitu. Cuman kalau di TKO Angel itu kita lebih kayak mereka jadi kepanjangan tangan kita di community gitu sih. Kayak mereka juga bisa misalnya kita kan very happy di forum-forum Discord sama Telegram gitu. Ya, mereka juga ikut bantu kita buat menjawab pertanyaan. Terus juga mereka kita kasih affiliate links yang kalau emang udah registered affiliate fee-nya tuh kayak higher daripada yang normal gitu. Jadi mereka juga mendapatkan beberapa benefits ya, kayak invitation ke event-event private misalnya dan sebagainya. Buat syaratnya sebenarnya I need to check ya. Aku cek nanti aku taruh di link. Cuman there's some kalau nggak salah berhubungan dengan following di social media. Gitu. Kalau nggak salah minimum berapa ribu gitu itu juga bisa jadi TKO Angel dan emang udah TKO holder ya dan emang tertarik dan antusias sama TKO dan ekosistem. I will check and then I will put it in the chat box. Oke, thank you Mbak Andrea. Oke, mungkin Mas Dimas sama Mbak Andrea bisa milih pertanyaan tuh di chat, udah banyak. Kalau tertarik mau jawab yang mana dulu silakan, nih baik banget pertanyaan ada TKO Angel, TKO Affiliate itu bedanya apa, tugasnya apa, terus nih kalau TKO kalau kena exploit, berapa persentase dana yang ditanggung oleh TKO untuk ganti rugi, bisa dipilih, silakan. Waktu masih ada 15 menit. Mungkin kita tapi ingetin ke teman-teman kita ngebahasnya tokennya ya, jadi bukan hari ini bukan ngebahas exchange-nya, jadi kalau yang berkaitan dengan exchange kayaknya nanti terlalu out of topic, tapi lebih ke TKO tokennya mungkin ya, tokennya itu buat apa aja atau seperti apa. Kita hari ini ngebahas token TKO-nya dan utility-nya seperti apa. Jadi buat teman-teman, pertanyaan bukan tentang toko kripto sebagai exchange, tapi sebagai TKO-nya. Thank you. Kalau ada bisa jawab, kita jawab. Ini si April nanya, apakah ke depan TKO sudah digunakan sebagai alat pembayaran? Mbak Andrea lagi di belakang ada yang bikin jus itu. Oke, mungkin Bro Dion bisa milih pertanyaan dulu. Jadi Mas Dimas bisa jawab. Ini kayaknya banyak yang harusnya nih spoiler yang sesi 2 nih nanti ya TKO Angel dan itu nanti tadi ambassador udah apakah ke depan TKO bisa digunakan sebagai alat pembayaran melalui pembayaran barcode. Nah, ini tadi aku mau jawab itu Bung Dion terus ada orang bikin jus. Ya itu gimana? Kita mengerti bahwa teman-teman pasti ngerti loh alat pembayaran yang sah adalah rupiah. Tapi kedepannya gimana TKO untuk membridge request atau pertanyaan seperti ini kan pasti ada jalannya kan. Ekosistem itu jalan pasti karena kan visinya TKO kan salah satu kan yang bankless kan, maksudnya mengenai inklusi keuangan kan.
Jadi atau challenge-nya seperti apa untuk nanti TKO-nya apakah akan menjadi solusi untuk ini? Oke, mungkin aku mau jawab setahu ya, nanti Mas Yunus bisa nambahin. Emang sementara ini mungkin teman-teman udah tahu kalau misalnya Toko Crypto tuh adalah salah satu exchange yang paling mencoba paling compliance ya sama regulasi. Kita juga pengennya gue bisa beli ST pakai TKO, pengen banget sih sebenarnya. Cuman sementara ini emang jadi what we can do adalah kita akan terus ngasih kita work closely sama regulator buat melihat pro dan kontranya dengan menggunakan TKO ini sebagai alat pembayaran. Kan kalau sementara ini emang belum ya gitu, dan nggak tahu in the near future apakah sudah bisa atau belum. Cuman yang bisa kalau sekarang TKO sebagai utility atau sebagai TKO holder mendapatkan beberapa privilege, misalnya kayak diskon atau potongan harga di sini di situ, itu udah bisa terlaksana sih gitu. Jadi mungkin sekarang ini alat pembayaran belum, cuman sebagai access to additional benefits di sehari-hari itu we are working towards that, dan harusnya in the near future udah semakin banyak ya. Kita lagi PDKT juga nih sama beberapa pihak untuk terus mengembangkan utility TKO seperti itu. Gitu. Jadi jawabannya mungkin in the future bisa, cuman sekarang belum. Oke, thank you Mbak Andrea. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Mas Nurdin buat Mas Dimas kali ya. Apakah ada platform edukasi yang ditawarkan oleh TKO atau toko kripto agar masyarakat lebih paham mengenai toko kripto, TKO, dan blockchain itu sendiri? Misalkan kalau Binance kan ada Binance Academy. Gimana nih, Mas Dimas? Iya, ini sebenarnya udah spill ke sesi berikutnya kali Mas ya. Karena salah satu dari Toko First adalah namanya Toko Scholars. Sebenarnya Toko Scholars mungkin teman-teman mikir scholars itu apa ya? Scholars itu mungkin scholarship gitu ya, atau beasiswa atau gimana gitu ya. Ya ini satu menjawab kita, nanti saya jelaskan lebih dalam nanti di sesi kedua. Memang kita satu concern kita di Toko itu adalah memang edukasi, jadi program edukasi kita. Oke, thank you Mas Dimas. Ntar ya teman-teman, masih untuk yang pertanyaan tentang Toko First-nya atau utility-nya itu banyak ntar dijelasin di sesi kedua. Ini sebenarnya sesi satu lebih ngejelasin TKO itu apa, TIHAP itu apa. Ya mungkin Mbak Andrea bisa jelasin nih. Tadi ada pertanyaan, ada yang nanya, TIHAP itu apa sih sebenarnya? Kita bisa ngapain aja di TIHAP? Ini sesi 2 bukan nih? Spoiler lagi nggak nih? Enggak. Waduh, sesi 2 ya masuknya? Spoiler ini juga. Langsung kita bridge aja masuk ke sesi 2 nih kayaknya nih. Ya, langsung aja. Kita bridge aja nih. Kita nih bridging aja langsung masuk sesi 2 mengenai TIHAP sama toko scholar kali ya. Langsung. Oke, kalau gitu kita mungkin pilih 1-2 pertanyaan lagi, terus kita langsung masuk door prize aja, karena banyak teman-teman yang udah nggak tahan untuk ngasih pertanyaan sesi 2. Jadi mungkin Bro Dion bisa milih 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ya, ini dia. Lanjutnya Joseph Sinaga bertanya nih, apa pencapaian terbesar yang telah dicapai TKU sejauh ini? Kesulitan dan resiko apa? Pelaksanaan proyek dan faktor-faktor apa yang membantu motivasi TKU Oke nih. Tapi intinya pencapaian terbesar sama waktu itu kesulitannya apa aja dan apa motivasinya gitu ya. Pasti pernah ketemu lah. Pencapaian terbesar kami adalah kami pertama mungkin ya dari successful launch, kemudian dari manfaat masyarakat. Ini proyek lokal pertama di Indonesia. Kemudian juga dari segi utility kita sudah banyak mencapai beberapa hal ya, seperti trade discount, kemudian program kita dengan Toko Care ya. Untuk Toko Care kemarin itu di waktu pandemi kita donasi oksigen gitu, kita bantu orang gitu. Kemudian juga mungkin faktor yang kesulitan terbesar ya itu tadi, kita harus kita sebagai exchange kita harus tetap comply pada regulasi gitu ya. Jadi mungkin bukan kesulitan, tapi penyesuaian mungkin penyesuaian terhadap apa yang kita jalankan dengan kenyataan yang ada gitu ya. Itu kita bisa membantu, tapi tetap kita fokus pada tujuan besarnya, itu kita akan membantu Indonesia dan memajukan industri kripto di Indonesia ini, karena Indonesia sejak dulu kala kan memang pusatnya perdagangan dunia gitu ya. Jadi kita boleh bicara sejarah dulu. Jadi memang di industri kripto sendiri pun masih baru, tapi kita sudah punya lebih 15 juta investor. Jadi ini kesempatan bagi kita semua untuk bisa menjadikan Indonesia lebih baik lagi dan jadi hub-nya kripto di dunia. Amin. Oke. Bro Andre Cahyadi, udah siap kah buat door prize? Kalau belum, kita ambil 1 pertanyaan lagi.
Udah siap kok. Oke, udah siap. Oh, Kalau gitu kita siap. masuk ke door prize dulu. Nah, door Mending prize jawab hari pertanyaan ini dulu kali ya teman-teman. gimana? Door prize saya langsung. Door prize aja dulu langsung. Terus kita langsung masuk sesi 2 aja karena banyak pertanyaan untuk sesi 2. Oke, mungkin bisa share Oke, screen, Bro bentar. Andre. Share screen dulu ya. Untuk hari ini door prize-nya 2 buah NFT, ebook Cardano for the Masses, plus ada juga, ntar kita kirim. Nah, Ya, ini list peserta sampai terakhir 1 menit yang lalu. Jadi kalau bagi teman-teman yang baru join nggak bisa masuk sini, mohon maaf. Dan ini listnya di luar dari pembicara dan pengurus inti. Jadi buat pengurus jangan bersedih. Oke, kita langsung putar aja. udah diacak kan ya? Oke. Udah. Wah, Bro Joseph Sinaga langsung dapat. Oke, Apakah ada selamat. orangnya? Bro Joseph Sinaga, silakan angkat tangan atau tulis di chat kalau ada orangnya hadir. Sip. Ada. Nanti Oh, kita kontak untuk wallet address Cardano-nya. oke, sekarang buat teman yang kedua. Langsung beruntung, Bro Joseph. Kedua, Bro Harold. Bro Harold, ada nggak nih orangnya? Apakah ada Bro Harold? Mungkin bisa angkat tangan atau tulis di chat. Oh, ada orangnya. Ada Oke, nih. congrats untuk Congrats buat kalian berdua. Nanti wallet address-nya bisa info ke saya langsung ya via DM. Thank you. kalau yang belum tahu mungkin saya Kemute, Bro. Kemute, Bro Andreas. Oke, udah kedengeran kah? Udah. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu sambil Mas Dimas siap-siap dulu. Oke. Udah kelihatankah book token saya? Ya, udah kelihatan, Bro. Oke, buat teman-teman Cardano Indonesia yang belum tahu, kita tadi barusan bagian NFT ebook. Jadi di Cardano itu sekarang udah ada di apps-nya, namanya booktoken.io atau book.io. Nah, bisa di-share mungkin linknya Bro Dion atau Bro Andre di chat. Jadi teman-teman tuh bisa beli NFT, terus kalian bisa bacanya di website ini. Jadi kalau kalian masuk ke NFT bookstore-nya, kalian bisa ngeliat nih, misalkan kayak ada yang jual nih, 49 ada. Yang kita kasih ke kalian itu buku Cardano for the Masses, itu untuk onboarding orang-orang baru yang belum kenal Cardano. Nah, kalian kebetulan dia kemarin cuman minting sampai tanggal 1 September, habis itu udah nggak minting lagi yang untuk versi satunya, yang first edition-nya. Kebetulan saya beli banyak, jadi saya bagi-bagiin di sini. Buat teman-teman yang belum punya, bisa beli buku paper base-nya, atau buku yang bisa dipegang di Amazon. Tapi kalau mau, menunggu mungkin Oktober atau Desember tuh ada second edition-nya, dan dijual lagi di book token. Jadi untuk first edition-nya udah nggak dijual lagi. Mungkin kalian bisa beli di secondary market, kayak di NFT marketplace kayak CNFT.io atau di jpeg.store. Nah, kalian kalau udah punya, konekin wallet kalian. Di sini bisa pilih walletnya Eternal sama Flynn doang. Kalau udah connect, ntar kalian kalau punya NFT-nya bisa baca bukunya di apps ini. Kurang lebih seperti itu. Itu aja dari saya. Mungkin kita masuk ke sesi kedua langsung. Oke, Mas Dimas, silahkan kita buka aja nih sesi kedua. Menarik banget nih, udah banyak yang menunggu. Ya, kalau gitu saya mungkin sedikit prolog aja. Kalau misalnya tadi cerita tentang Tokoverse di toko kripto. Tokoverse itu sebuah ekosistem dari toko kripto, di mana kita punya beberapa macam universe ya. Jadi ada toko tidak ada T-Hub, dari bahas juga T-Hub. Ada toko mall, ada toko care, dan juga toko scholars. Mungkin saya izin fokus ke toko scholars, nanti akan bahas sedikit mengenai dari toko dari T-Hub ya. Oke, izin share screen. Jadi begini ya. Jadi kita dari ini sebentar. Oke, so ini adalah kelihatan ya.
Toko Scholar. Jadi Toko Scholar Iya. itu teman-teman mungkin bertanya scholar itu apakah scholarship, apakah atau ada yang bilang juga schooler gitu kan, karena sekolah atau gimana. Tapi sebenarnya scholar itu bahasa Inggrisnya untuk spesialis ya, atau kalau di istilah kekinian sendiri mungkin ini dukun yang kita kenal itu kemarin. Tapi sebenarnya seseorang yang ahli pada satu bidang tertentu. Jadi kita namakan tokoh scholars gitu. Jadi sebenarnya kita berangkat dari sebuah keresahan di toko kripto itu. Kalau kita tuh punya 15,1 juta kripto investor di tahun 2022, tapi jumlah investor yang banyak itu tidak dibarengi dengan meningkatnya pemahaman fundamental gitu tentang teknologi blockchain dan kripto ini bagaimana. Jadi banyak pertanyaan lagi, apa how to trade, apa itu blockchain, apa itu bear. Kalau kita lihat di cycle sebelumnya banyak ya, misalnya tukang-tukang scam atau orang masyarakat ditipu dan segala macam. Jadi kita berinisiatif, kita bikin program namanya Toko Scholars ini mengedukasi masyarakat. Jadi memang misinya itu adalah kita pengen edukasi masyarakat, kemudian bring awareness gitu, tentang fundamental dari kripto dan blockchain. Jadi apa sih Toko Scholars itu? Sebuah service edukasi dari toko kripto ya, di mana kita mengedukasi masyarakat tentang Bitcoin, blockchain, dan kripto aset. Jadi memang ini one stop shop. Kita bisa datang ke Toko Scholars dan belajar tentang kripto dan secara umum, secara keseluruhan. Mungkin nanti sama Cardano kita bisa kolaborasi dalam hal menjelaskan tentang Cardano ini sendiri nanti gitu. Kemudian kenapa sih belajar dengan Toko Scholars, teman-teman bertanya? Karena pertama karena kita beroperasi di bawah Toko Kripto ya. Toko Kripto ini saat ini number one di Crypto Exchange, jadi kita komit untuk memberikan service yang premium gitu ya. Kita juga punya banyak speaker, coach, dan mentors yang siap membantu, dan setiap course kita tuh ada sertifikasi dan dapat diakses secara mudah ya, di mana aja gitu. Kemudian ini bisnis modelnya kita ada tadi, tapi nanti kita bahas ya, kita skip aja dulu. Mengenai produknya, kita punya apa aja ya di Toko Scholars saat ini. Kita punya 5 produk saat ini. Kita ada curriculum academy, kita punya workshop, ada bootcamp, kita punya seminar, kita punya speaker, coach, mentor, sama video course. Jadi nanti kita di slide berikutnya saya akan jelaskan sedikit demi sedikit apa ini produk-produk yang sedikit lebih lanjut. Yang pertama kita punya namanya full-fledged curriculum ya, curriculum academy. Jadi ini apa sih? Ini merupakan produk kurikulum toko kripto yang komprehensif, karena ini kita sebenarnya kita pertama kali membuat sebuah mata kuliah yang berstandar dikti di level universitas, ada capaian pembelajarannya. Kalau misalnya ada yang dosen di sini, ada CPMK, ada ujiannya, ada segala macamnya, dan kita belajar dari awal hingga akhir dalam 2 fase tentang Bitcoin, blockchain, dan kripto aset, sehingga ketika kita ikutan ini kita bisa tahu ya, dari tadi yang apa tentang blockchain, dan kita bisa jadi mengerti. Nah, kita juga punya namanya topik-topik tertentu yang kita bisa ajarkan ke teman-teman, seperti malam ini kita menggunakan tentang TKO gitu ya. Jadi yang kedua kita punya namanya workshop bootcamp. Ini akan kita jalankan di Q4, nanti ada beberapa macam bootcamp, kita bisa ada dengan bersama ITS, kita juga punya nanti di Tihab Solo, kita di Tihab Bali, kita akan mengadakan beberapa macam bootcamp dengan tema-tema tertentu ya, gitu ya, spesifik. Kemudian kita juga punya video course. Mungkin yang di video course ini kita produksi sendiri. Mungkin yang sudah banyak yang beredar itu adalah kita punya basic trading. Bagi teman-teman yang suka trading kripto tapi nggak ngerti, itu teman-teman bisa enroll di website Toko Scholar, tokoscholar.io. Cari basic trading course, di situ bisa belajar 5 topik trading, dan bisa belajar di sana juga. Di depannya kita lagi akan produce juga di bulan November akan rilis trading part 2, kemudian tentang NFT, kemudian tentang blockchain, dan macam-macam gitu. Kemudian seminar kita juga, kita ada banyak melakukan seminar ya. Jadi kita ada beberapa macam seminar mengenai Web3 dari CEO kami, Mas Manda. Kemudian ada mengenai trading, kemudian metaverse, dan juga kita belajar tentang soft skill, seminar soft skill. Jadi seperti tadi saya sempat spoiler, kalau misalnya kita mau ada workshop mengenai karir di industri kripto itu bagaimana sih, apa skill yang kamu harus miliki, yang kita miliki. Ini beberapa orang yang biasa ngomong. Sebenarnya saya di sini bukan expert, tapi saya disuruh masukin di sini supaya penuh aja gambarnya gitu.
Justru itu di tengah itu Mas sebenarnya Mas. Jadi memang ya disuruh masukin ya udah saya masukin, tapi sebenarnya saya masih belajar ya, masih newbie. Kemudian ya itu dari sejauh ini kapan sih itu Cosmos dibentuk ya? Sebenarnya dibentuk itu baru hampir 1 tahun memang, dari November tahun kemarin. Ketika saya mulai bergabung, kita sudah punya banyak partnership ya. Kita punya dengan Kampus Merdeka, di mana Toko Kripto merupakan exchange satu-satunya gitu ya di Indonesia yang mengadakan program magang dengan bersama Dikti ya. Dan kita punya banyak partnership dengan universitas. Ya seperti tadi saya bilang, kita pada program mata kuliah. Universitas ini mengadopsi kurikulum kita. Jadi mereka mengadaptasikan sesuai dengan CPMK mereka dan mata kuliah mereka, tapi mereka mengadopsi semua gitu. Dan kita punya kerjasama dengan EduTech, Institut Cakap, Kinobi. Kemarin kita sama Kinobi kita punya kampus ambassador program ya, kita belajar selama 5 minggu. Dan baru ini adalah dengan Play 3 dari EVOS game. Jadi kita membantu mereka dalam meng-create kurikulum mereka yang baru ya, nanti dalam bentuk video, jadi sama seperti begitu. Mungkin mengenai Toko Scholars begitu dulu. Terima kasih. Mungkin dilanjut sama Anti kali ya. Terima kasih Anti. Oke, ini mau jawab pertanyaan dulu atau langsung ke Mbak Antri aja untuk T-Hub? Karena udah ada pertanyaan juga sih. Bebas aja, bebas. Oke, gimana Bro Dion? Mau jawab pertanyaan dulu aja? Mumpung masih seputar. Mungkin kita ya, boleh kita jawab dulu pertanyaan sambil Mbak Antinya siap-siap. Tadi ada beberapa sih udah kelihatan juga menarik ya. Silakan Mas Dion. Mungkin kita lihat dulu di sini. Yang pertama, tadi kayaknya udah kelihatan tapi mungkin bisa disebutin lagi. Apakah akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau kampus untuk Toko Scholar? Itu dari Bro Stefani Ongko. Mungkin bisa langsung dijawab dulu Mas Dimas. Tentu, kita sudah punya 4 kerjasama dengan universitas, UNS, UGM, Telkom, sama UKI ya di Jakarta. Dan sama sekolah-sekolah, kita juga ada mau program reach out ke sekolah-sekolah mungkin dari sisi gaming dengan kerjasama dengan EVOS tadi, dengan Play 3 tadi, karena di Play 3 komunitasnya tuh banyak anak-anak sekolah ya dari segi gaming. Dan juga nanti kedepannya juga kita dengan sponsor yang lain, dengan partnership yang lain, kita akan banyak menggaul merambah ke berbagai macam komunitas gitu. Kalau boleh tahu di kampus itu konsepnya seperti apa Mas? Apakah dia tambahan kelas atau seperti seminar, atau dia memang akan arahnya ke kurikulum nantinya masuk ke yang bagian mana? Ada macam-macam. Jadi memang salah satu dari kesepakatan kami dengan ke kampus ya, contoh dengan Telkom, kita ada namanya pojok kripto namanya. Pojok kripto. Jadi kita punya physical space kayak ruangan HIMA gitu ya. UKS UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Di sana kita ada ruangan, kemudian kita bisa belajar di sana. Jadi dari situ kita punya aktivasi namanya Pojok Kripto Academy ya. Jadi kita belajar tentang kripto, kemudian kita bisa diskusi FGD, kita bisa nanti di Telkom sendiri nanti kita mengadain semacam exhibition NFT di situ juga di Telkomnya. Dan kita adakan workshop mengenai karir, mengenai how to mint NFT atau belajar tentang kripto dan blockchain segala macam gitu sih. Dan juga dari segi level universitasnya pun tetap kita adopsi kurikulum tadi yang salah satu. Oke, mungkin berkaitan dengan itu, jadi ada yang nanya nih Mas Bro Irenius, jadi syarat apa saja yang harus dipenuhi jika ingin mendatangkan toko kripto team maksudnya kali ya ke sekolah atau kampus ya gitu, dia nanya nih. Bisa langsung hubungi saya, kemudian kita bisa diskusi initial meet dan bicara objektifnya yang pengen dicapai apa gitu ya. Nah, tapi jadi langsung nih ya, ini PIC-nya nih kalau teman-teman di sini ada dari kampus atau leader di kampus untuk orang mungkin tim IT atau teman kita juga ada di UGM atau mau tanya-tanya gimana cara bawanya bisa langsung ke Mas Dimas nih. Kebetulan di sini kita tagih aja langsung. Izin bantu menjawab nih, ada One Gate System nih, dia sedih karena sudah lulus. Sebenarnya memang namanya Toko Scholar, jadi kita banyak ke kampus, tapi sebenarnya kita tuh fokusnya nggak hanya akademis ya, kita lebih ke masyarakat luas juga. Jadi kalau udah lulus pun masih pengen belajar bisa banget gitu. Jadi nanti kita akan banyak event-event sama community dan juga sponsor yang lain gitu.
Oke, terus ada lagi nih pertanyaan bagus nih dari Fadrian Ivan Dito. Kurikulum fase 2 ada tentang basic trading. Apa saja yang diajarkan di materi basic trading? Apakah belajar technical analysis? Dan kayaknya lanjut, apakah pengajar-pengajar trading ini bersertifikasi gitu ya? Ya, kita belajar dari awal dulu mungkin ya, dari fundamental, teknikal, kemudian kita belajar chart pattern, kita belajar mengenai apa namanya sentimen pasar, kita belajar tentang risk management dan macam-macam gitu ya. Dan semua mentor yang mengajar tentang trading ini adalah memang profesinya trader di toko kripto. Jadi ada Mas Afid, ada Mas Nathan, itu memang spesialis di dalam tradingnya gitu. Oke, asam garamnya di trading ya Mas ya. Jadi Ya, bukan tulus tapi ya asam garam. Oke, terus ada lagi nih yang tanya nih, Kak, setahu saya Science Toko Scholar, Tokopedia juga pernah program Cryptoversity. Apakah ada perbedaan antara program Toko Scholar dan Cryptoversity ini? Ya, tidak ada perbedaan sebenarnya. Jadi perbedaan ini sedikit dalam hal reach out-nya ya. Kita kan pengen mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi masyarakat Indonesia itu kan ada tadi saya sempat mention mengenai B2B dan B2C ya tadi ya. Jadi Cryptoversity pun sekarang sudah di bawah Toko Scholar. Sudah berada di bawah Toko Scholar, tapi nanti kita akan lebih mengarahkan Cryptoversity itu ke dalam B2C. Jadi ke masyarakat yang newcomer, pengen belajar kripto, pengen belajar trading, early trader, dan kita lagi improvement app-nya gitu. Sementara Toko Scholar sendiri selain kita B2B, B2C, tapi kita ada porsinya untuk B2B juga gitu. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang pengen mengedukasi karyawannya, kemudian juga pengen bertransformasi ke dunia blockchain, pengen belajar dan segala macam. Jadi kita juga menservis dua itu tadi. Jadi memang ada dua. Memang kesannya ada beda, tapi sebenarnya kita punya tujuan yang sama. Oke, thank you. Ini ada lagi pertanyaan menarik, mungkin sambil nunggu beberapa pertanyaan lagi nih, karena banyak juga ya yang nanya. Tapi ini menarik nih, pendapatan merupakan aspek penting dari Bro Oki Lazuardi. Pendapatan merupakan aspek penting bagi seluruh proyek untuk bertahan dan berkelanjutan. Jadi bagaimana Toko Scholar berencana untuk menghasilkan keuntungan dan pendapatan? Dan apakah Toko Scholar ini organisasi profit atau non-profit? Nah, ini agak ini nih, tajam nih pertanyaannya. Tapi langsung Tajam ya. Jadi yang sebenarnya ini ada perubahan apa namanya bisnis model dari Toko Scholar. Awalnya bisnis model Toko Scholar ini kita lebih kepada CSR ya, kita lebih mengedukasi secara non profit. Tapi baru-baru ini kita berpikir ya kita butuh apa namanya kita bisa juga mendapatkan profit. Jadi kita banyak seperti saya bilang kita banyak dengan edutech, kita kerjasama, kemudian kita ada workshop, kemudian kita juga dengan secara B2B dengan sponsor perusahaan-perusahaan itu juga. Jadi pada akhirnya sekarang kita ada lebih mengarah kepada educational service ya, instead of educational platform kita sekarang educational service gitu. Oke, mudah-mudahan bisa seimbang ya Mas ya. Jadi karena kan kita tahu dunia blockchain ini kan agak unik ya, karena kan banyak yang anonymous, banyak yang desentralisasi, banyak yang pengen belajar. Jadi mudah-mudahan Toko Scholar bisa jadi jembatan. Ada yang mau belajar dari B2B, ada juga yang dari B2C atau yang masyarakat luas bisa belajar Tentu. juga di situ ya. Kita juga selalu kerjasama kok dengan tim community kita, di mana community kan sudah ada banyak event-event yang rutin ya, kayak Trabar, kemudian EMA, kemudian apa-apa dan macam-macam. Jadi kita memang berusaha reach out semua orang yang pengen belajar gitu. Oke, mungkin satu lagi nih ada pertanyaan nih dari Toko Scholar, mungkin sebelum ke Mbak Anti nanti mengenai T-Hub-nya. Ada pertanyaan dari Bro Andre nih, dari Toko Scholar, apakah sudah ada approach atau kerjasama dengan company atau startup yang mau kembangin Web3? Jadi mungkin seperti, ya mungkin bukan headhunter, tapi sebagai bridge ya, yang lulus dari Toko Scholar langsung bisa join di company startup yang mau pakai jasanya. Nah, udah ada belum Mas? Ini lebih kepada program ini ya, kerjasama startup yang mengembangkan Web3. Jadi memang di Toko Scholar kita lebih ke arah belum ke sana. Jadi belum mengembangkan mengenai karir kelulusan segala macam. Tapi kita sudah ingin membuat sebuah course ya, course yang ingin membantu seperti blockchain course gitu ya, developer course.
agar orang-orang yang ikutan nanti bisa lapangan kerja, karena dunia blockchain developer ini kan sangat dicari ya gitu. Jadi kita lagi bermimpi dan punya visi ingin ini kita bisa wujudkan bareng-bareng gitu. Jadi mungkin salah satunya kerjasamanya ya ada dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal lah di bidang teknologi atau di bidang programming, dan mungkin nanti sama Emurgo juga bisa kita kerjasama kali Mas untuk mengembangkan Web3 ini. Betul, karena mirip-mirip ya. Jadi nanti ada certification, dan kebetulan mungkin Mas Dimas juga perlu kita share. Bro Andreas ini moderator kita lagi bikin project juga ya mengenai identifier atau identity self apa nih gimana bro? Jadi kita bisa punya Digital identity identity. sendiri pakai Atala Prism ya, digital identity. Jadi nanti sertifikatnya itu bisa di generate atau kita miliki gitu ya dari secara di dalam blockchain Cardano. Jadi nanti mungkin Bro Andreas bisa share sedikit tuh mengenai project yang lagi berjalan tuh mengenai ini. Oke, mungkin kita siap-siap langsung ke sesi berikutnya. Mas Dimas, terima kasih udah share ini. Pasti banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Nanti mungkin kita di akhir acara kita bisa lanjut lagi open mic atau gimana. Cuma sekarang mungkin Mbak Antria udah siap nih untuk mau share tentang TIHAP-nya. Halo. Ya. Boleh. Halo Mbak Aku Antria. mungkin cerita aja. Halo Dion. Oke, ini teman-teman pengen banyak yang pertanyaan tadi TIHAP, mungkin jelasin dulu TIHAP itu apa, ada di mana, gimana caranya mungkin bisa. Dimas, itu dong share tadi PPT-nya. Mungkin biar enak, biar ada gambar gitu. Thank you, Mas Dimas. Belum cabut kan bulu-bulu ini. Iya, yes. Jadi tadi aku udah itu ya waktu di awal mungkin teman-teman yang baru gabung aku reintroduce myself. Aku Anti, halo salam kenal Andrea. Salam kenal aku selaku senior engagement community Keto Crypto yang juga merangkap sebagai community manajernya TIHAP. Nah, apa sih TIHAP itu? Jadi sebenarnya TIHAP itu berangkat dari keinginan toko kripto untuk menjadi membuat bridge antara digital sama reality gitu yang pertama gitu. Kita ngelihat banyak banget orang-orang yang cuma ngomong-ngomong kripto itu di tatanan ide ya, maksudnya ya it's okay gitu di forum, di online, cuman what if kita bawa obrolan itu ke dunia nyata, face to face meeting misalnya atau actual workshop seperti itu, kayak gimana sih jadinya gitu. Nah, berangkat dari ide itu muncullah TIHAP gitu. Nah, TIHAP yang pertama itu sebenarnya ada di Jakarta. Boleh di next slide, Bim. Nah, ini this is an old picture sebenarnya. Nah, tapi kalau di TIHAP Jakarta itu kita ada di Tatal Senayan ya. Cuman kalau TIHAP Jakarta tuh jadinya lebih berfungsi sebagai kantornya dari toko kripto gitu. Jadi toko kripto sekarang tuh peraturannya buat kerja work from anywhere ya gitu. Cuman kalau misalnya emang ada yang mau kerja di kantor, kita ada TIHAP ini. Ini kita still open sih sebenarnya for events. Cuman kekurangannya adalah emang space-nya nggak begitu besar. Ada space besar cuman di rooftop, juga kayak kita hujan nggak ya gitu. Jadi kadang-kadang ada keterbatasan untuk kolaborasi dengan komunitas untuk bikin event. Walaupun sebenarnya bisa sih kalau eventnya skala kecil misal Cardano bahkan mau bikin kayak meeting gitu misalnya cuma 10 orang gitu, we're very open sih buat facilitate di TIHAP gitu, karena memang semangatnya itu untuk jadikan rumah ya bagi komunitas blockchain dan lebih ke agnostik sih pinginnya. Jadi tidak berat ke salah satu chain atau salah satu project, cuman buat semua blockchain community. Next. Nah, kalau aku sendiri, aku sekarang lagi di Bali, teman-teman. Aku emang lebih aktif di TIHAP Bali ya, walaupun aku juga ikut-ikut lah buat ngurusin TIHAP Solo. Jadi TIHAP sendiri itu adalah kita pertama kali buka TIHAP Bali itu di Januari akhir ya. 31 Januari kita ada opening launch event. Ini menjadi pilot project dari serangkaian TIHAP yang rencananya nih mau kita sebar di seluruh Indonesia. Kita juga merupakan first crypto hub pertama di Asia yang sejak kita open Januari sampai sekarang di TIHAP Bali kita udah host lebih dari 70 event sekarang. Semuanya macam-macam ya, mulai dari workshop kecil, party, meet up, itu ada beberapa foto ya biar ada gambaran
T-Hub seperti apa. Sebenarnya nggak cuma functional buat event, T-Hub ini juga kita ada co-working space yang mana sekarang co-working space itu masih for free ya. Kedepannya kita nggak akan kasih free, cuma untuk take out holder kita rencananya memang mau kasih free untuk co-working space-nya. Seperti itu. Jadi T-Hub ini sebenarnya pengen hadir sebagai kita udah bilang ya rumah ya, kalau paling gampang tuh bilangnya rumah buat blockchain community, orang yang mau belajar soal crypto, orang yang sudah tahu bisa mengajari yang baru tahu gitu, karena di teknologi dan industri yang segaru blockchain tentu sebenarnya bahkan yang ngakunya ekspor pun pasti has commerce peluang dan kebanyakan kita tuh bisa belajar tuh melalui diskusi-diskusi yang terjadi di event-event segini nyata gitu, salah di T-Hub. Makanya kita kayak bicara banget nih bikin event, kalau misalnya ada komunitas apa gitu, terus aku selalu encourage kayak, lu mau nggak presentasi di T-Hub, atau lu mau nggak bikin sesuatu di T-Hub kayak gitu. Karena memang semangatnya adalah untuk edukasi ya, edukasi, networking, sharing, karena banyak banget hal-hal baru yang bisa lahir dari just a coffee shop conversation. Jadi next. Jadi sekarang udah 70 ya nih, PPT-nya 2 minggu lalu, sekarang udah ada 70-an event, kita ada 3 lokasi, teman-teman kita baru aja sebenarnya open di Solo. Di Solo itu kita baru open plus di atas. Cuman tuh lumayan sentral Keraton di Solo. Terus kita so far sih sudah menjangkau lebih dari 1.000 komunitas members yang baik itu mereka mengisi event maupun datang ke event, dan kita akan terus-menerus buat bikin aktivitas, bikin kegiatan yang bisa menjadi wadah kolaborasi bagi blockchain enthusiast di Bali, di Solo, di Jakarta, dan hopefully di kota-kota lain di Indonesia. Ya, gitu sih kurang lebih T-Hub. Sebenarnya kalau ngomongin toko fest, kita ada beberapa lain ya selain T-Hub dan toko sekolah. Kita ada toko mall, mungkin teman-teman udah tahu tuh NFT marketplace kita. Kita ada toko labs, aku udah singgung juga, itu adalah our Web3 inkubator. Kita ada toko care. Toko care tuh CSR programnya toko kripto seperti itu. Cuman mungkin memang kalau dibahas satu akan terlalu panjang. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan juga di program-program toko kripto yang lain, aku sama Dimas akan bisa jawab. Itu sih dari aku kayaknya. Oke. Ya. Terima kasih. Menarik sih kemarin ceritanya, kenapa sampai bisa nih, ada pertanyaan teman-teman. Sebenarnya apa yang tadi pertanyaannya ya. Tapi tadi menarik ngedengar Solo yang dibuka duluan gitu. Kalau sambil kita cari pertanyaannya, bisa ceritain nggak sih kenapa Solo? Kirain kemarin bakalan Jogja atau Surabaya atau siapa gitu. Kenapa Solo ya? Iya, jadi kemarin tuh kebetulan memang, jadi kan kita, ini sharing ya. Jadi kayak sesama komunitas aja. Kita belajar banyak sebenarnya dari pembukaan T-Hub Bali. Emang tempatnya bagus banget, dan sebenarnya kalau kemarin ada kolam renang, kayak oke lah tempat di Bali. Cuman kita pengen mencoba bisnis model lain yang lebih sustainable sebenarnya. Itu adalah partnering dengan existing restoran atau existing tenan gitu. Nah kebetulan kita emang ada kita sebenarnya melihat tuh antara Solo, Jogja. Soalnya kan kita melihat Solo, Jogja itu tempat transit ya, banyak kota-kota kecil di sekitarnya juga. Gampang kalau mau kegiatan atau ada event tuh nggak begitu jauh, jadi pilihan kita juga Solo sama Jogja. Memang kita kebetulan mendapatkan strategic partnernya di Solo waktu itu, dan menimbang Solo dan Jogja memang jaraknya nggak begitu jauh, dan masih di market yang kita pengen sasar, jadi kita waktu itu memang memilih di Solo dulu. Karena tidak menutup kemungkinan kita bakal buka di Jogja. Iya, di sini Cardano cukup ramai juga kayaknya. Kemarin ada yang nanya makanya kapan buka di Surabaya atau Jogja. Jogja tuh banyak teman-teman Cardano, pengurus Cardano ini di Jogja base-nya. Karena Jogja nggak salah itu udah ada pengumumannya dengan UGM kayak mau buka ya. Jadi boleh di-share terus nih. Ya, dan atau Surabaya ya. Terus ada juga di sini sekalian nanyain kapan T-Hub Surabaya, when T-Hub Surabaya bersikap volunteer kah atau gimana tuh? Surabaya, Jogja di sini, Bali ada kayaknya deh. Tuh ada orang, ini orang Surabaya ternyata nih. Ayo teman-teman Surabaya coba bersuara. Aku orang Surabaya. Nah ini Surabaya masih survei. Pengurus Cardano Hub Surabaya ada di sini nih, Bro Kalibur sama Bapaknya. Oh ya. Mungkin kalau ada Hub Surabaya bisa pakai tempat T-Hub mungkin. Surabaya ini lagi survei tempat ya teman-teman.
kita lagi cari tempat. Kalau ada saran boleh PM ke aku, mungkin kita lagi cari tempat yang paling strategis karena emang rencananya nextnya maunya di either Surabaya atau Medan. Cuman sebenarnya yang udah ada gerakannya masih di Surabaya sih, kita udah mulai cari tempat tuh di Surabaya. Cuman kapannya aku belum tahu. Tergantung market, tergantung dapat tempat apa dan lain sebagainya. Cuman ya didoakan saja. Biar cepat. Oke, kayaknya nih lumayan kejawab semua nih. Tadi pertanyaan-pertanyaannya nanya di kota mana aja gitu kan, terus apakah Surabaya kapan gitu ya. Terus ada lagi yang nanya apa saja pertimbangan besar toko Tihap. Oke, ini pasti minatnya tadi udah dijawab. Terus, oh ya ini dia nih. Di Tihap kita bisa ngapain aja Kak? Tuh katanya ada pertanyaan. Apakah trading bareng atau ngapain sih sehari-hari itu mereka pada ngapain di sana? Mbak Andre. Iya, jadi Yang tahu nih, kan Kak. kalau di Tihap tadi aku udah bilang kita ada co-working space ya. Jadi memang sehari-hari itu kalau misalnya ada event teman-teman komunitas tuh kita bilangnya Tihap regulars ya. Itu datang dan kerja aja kayak go on with their day gitu. Karena kan kebanyakan kalau di Bali banyak digital nomad ya, yaitu remote worker gitu. Jadi kalau sehari-hari ya kerja, cuman emang Tihap ini so far kita lumayan sukses menjaring target market yang memang kerjanya di bidang crypto atau blockchain yang bekerja di co-working space kita gitu. Kalau kegiatan bisa dicek ya, kita ada channel juga, nanti aku taruh di chat ya, ada channel Tihap itu sering banget kita update event di situ. Ada tadi ada trading bareng, ada kita setiap Kamis kita trading bareng. Cuman memang kalau trading barangnya masih bahasa Inggris ya sekarang gitu. Nanti kalau teman-teman mungkin as I said aku selalu open sama kolaborasi. Kalau misalnya ada teman-teman yang kayak bisa kenalin aku orang yang misalnya bikin acara trading bareng weekly gitu bahasa Indonesia, ada yang mau volunteer misalnya buat lead the room gitu, ya boleh-boleh aja. Nah, tuh. Jadi aktivitasnya kebanyakan ya bisa di ya. Paman Kripto dibuka nih. Paman Kripto itu salah satu foundernya Kardan Indonesia juga, dia punya YouTube channel namanya Paman Kripto, suka bahas mengenai trading juga tuh kalau nggak salah. Nanti mungkin atau teman-teman yang lain juga kayaknya ada beberapa bisa tuh hubungin langsung Mbak Andrea tuh bikin collab. Bisa banget. Kayak aku selalu open sih buat kayak pokoknya eventnya tujuannya edukasi, lu nggak jualan pun nggak kenceng-kenceng, ayo dah. Oke, coba kita tanya lagi. Ada pertanyaan lagi nggak, Bro Andreas? Event, apakah ada inovasi dan rencana ke depan untuk event-event yang ada di Tihap sekarang? Oh, harus tahu dulu nih, berarti ada event apa yang beda atau mungkin ada inovasi apa rencananya selama yang waktu dekat ini sih, Mbak Andrea? Aku mungkin bisa kasih link aja ya ke channelnya gitu karena semua event akan diupdate di sana. Kalau dalam waktu dekat ini mungkin kita ada beberapa acara yang support G20. Kita ada rencana ini spoiler aja, kita mau bikin namanya Web3 Delatur Bali. Itu kayak ada 3 lokasi, kita mau bikin soal edukasi Web3 kerja sama beberapa party lain yang aku belum bisa bilang siapa. Mungkin Cardano mau join. Itu nanti pasti segala macam update-nya akan muncul di channel itu sama di sosial medianya kita. Cuman kalau event rutin, kita ada weekly ketemu kan hari Rabu, hari Kamis juga ada trading bareng, hari Jumat tuh biasanya kita ada event always, kita atau meet up atau workshop. Cuman memang topiknya beda-beda ya. Dan teman-teman kalau misalnya ada yang bikin event, banget, let me know. Oke, terima kasih Mbak Andrea update-nya. Masih ada pertanyaan lagi nggak Bro Andreas yang mau di-highlight mengenai ini? Keren banget sih menurut gue. Harusnya bisa ngebantu lah teman-teman buat saling bertemu ya. Maksudnya mungkin mungkin kan kita banyak yang join di dunia kripto atau blockchain ini seringnya ketemunya online gini ya. Mungkin ini salah satu sarana biar ketemu beneran gitu ya. Betul, kita juga tertarik banget nih untuk mungkin bisa kolaborasi bareng, kerjasama juga sama toko kripto, sama Tihap ya kebetulan. Karena kita di sini lebih bahas tentang ekosistem Cardano-nya, tentang teknologi, tapi nggak dipungkiri juga teman-teman mau belajar juga tentang technical analysis, mungkin trading bareng, itu bisa dibantu oleh Tihap dengan event-eventnya. Jadi kita berharap teman-teman di sini juga bisa datang ke Tihap yang ada di kota terdekat dan ikutin event-event mereka juga sih. Jadi bisa ketemu chain-chain lain juga, belajar dari cross-chain lain, dan belajar trading. Jadi ya sama-sama belajar sih. Kita tujuannya mengedukasi. Kayak gitu. Oke, mungkin Bro Dion ada pertanyaan nih, masih banyak sebenarnya pertanyaan.
Atau Pertanyaan Mbak Antria sebenarnya ada atau Mas sih. Dimas bisa Iya. milih pertanyaan. Tadi, sorry, halo, gue resen ya. Mungkin ada Oke. pertanyaan dari teman-teman, gimana cara jadi mitra toko Scholar? Apakah toko Scholar menawarkan afiliasi? Jawabannya beda ya. Dulu memang kita menawarkan afiliasi, tapi sekarang toko Scholar cukup teman-teman datang aja ke websitenya, kemudian ikuti course-nya, nanti tunggu aja nanti pengembangan ke depan kita akan adakan banyak workshop ya. Jadi di Q4 ini akan banyak workshop. Teman-teman pantengin aja nanti di sosial medianya Toko Kripto, kita akan umumin, kemudian teman-teman bisa join di situ di workshopnya, dan juga bisa melalui dari pantengin juga partner-partner kita di Cakap, Kinobi, kemudian juga di T-Hub juga kita akan banyak workshop di satu cara kita di Q4 ini untuk teman-teman yang ikutan join di course maupun ingin belajar tentang kripto. Berarti emang saat ini udah nggak ada ya, Mas Dimas ya? Saat ini memang kita kan kata tadi kita haluannya, dan sekarang kita lebih banyak mengedukasi masyarakat. Jadi kalau kita menjadi afiliasi itu lebih ke arah bisnis ya gitu. Jadi kita mengedukasi dari segi hal itu. Jadi teman-teman bisa, kalau ingin belajar, bisa dengan kita. Terus ini ada lagi nih, kalau saya mau usul kita bisa kolaborasi antara Cardano dengan Toko Scholar dalam hal kita create bareng-bareng developer course bareng-bareng misalnya gitu kan, bicara tentang Cardano. Jadi Cardano sebagai tutornya, kemudian kita ada di T-Hub, kemudian kita bisa bareng-bareng create something ya, kurikulum atau gimana, kita bisa sama-sama untuk mengedukasi masyarakat tentang teknologi Cardano, dan atau mengenai programming sendiri ya, blockchain programming sendiri, smart contract itu bagaimana sih, kita bisa ngadain bareng-bareng. Itu ide yang menurut saya menarik sih. Nah itu mungkin Bro Andreas bisa tambahin Bro, mengenai developer course dari Cardano. Oke, nanti di akhir saya akan ulang lagi update tadi sama developer course juga dari Cardano. Ada Plutus atau Prism untuk decentralized identifiers, sama digital identity, dan juga Marlowe untuk orang awam sih. Ntar saya jelasin di akhir ya, teman-teman. Oke, mungkin lanjut dulu, Bro Dion. Ini sorry ada satu lagi nih, gimana seandainya mau ngundang ke sekolah atau kampus-kampus, cara kerja sama Toko Kripto gimana nih? Oh, tadi kayaknya udah dijawab deh. Itu langsung kontak Mas Dimas tadi. Mas Dimas aja langsung ya. Mungkin kontaknya bisa di-share Mas nanti ke... Ada email atau Telegram atau apa Mas Dimas? Ya, udah saya klik di chat, direct message, sorry, salah orang. Di dimas.alvaro@tokocrypto.com atau di telegramnya itu udah di-share sama Mbak Anti. Oke, thank you Mas Dimas. Sama. Tuh, oh ya, ini ada pertanyaan bagus nih tadi nih dari Irenius, Bro Irenius. Apakah bisa UMKM atau usaha tertentu yang mau kerjasama dengan T-Hub Toko Kripto? Nah, ini UMKM nih. Bisa banget sih. Jadi sebenarnya Irenius bisa banget gitu. Kita selalu open buat kolaborasi sama kerjasama, dan gak harus selalu project-project Web3 ya. Emang kita fokusnya ke sana. Cuman misalnya kalau boleh tahu UMKM apa ya? Kamu punya UMKM? Itu mungkin nanti bisa langsung kontak ke Mbak Anti ya, kan udah ada telegramnya. Jadi mungkin sih konsepnya yang penting komunitas ya, jadi komunitas apa aja, coba kontak aja kalau ada pertanyaan mengenai T-Hub. Kebetulan nih Mbak Anti kan ininya nih punggawanya nih yang pegang T-Hub nih, jadi boleh tuh teman-teman langsung tanya nanti DM atau langsung gimana caranya. Ya itu tuh mau bisnis seblak di T-Hub mungkin nggak nih. Monggo kontak aja itu. Yang penting teman-teman kenalan di sini kan. Iya, bisa banget, kita bisa explore lah apa yang kalian butuhin, apa yang kita bisa support, dan vice versa. Bisa lah semua. Komunitas kan bisa diomongin semuanya dengan kekeluargaan.
Oke. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Mas Dimas atau Mbak Antria? Kalau dari saya sih, maksudnya masa senang banget ya udah diundang di ini, kenalan sama teman-teman Cardano. Ini pengalaman pertama saya, jadi harapannya mungkin nanti bisa diundang lagi untuk ikutin community event seperti ini. Tapi bukan sebagai pembicara ya, tapi sebagai orang yang pengen belajar tentang Cardano. Oke, kalau dari kita seperti biasa yang Hub Jakarta itu kita setiap sebulan ngadain 2 kali workshop atau event seperti ini online via Zoom. Di minggu pertama biasanya ada update tentang dari ekosistemnya, ada proyek baru apa, kita share informasi terbaru juga di governance, tata kelola untuk development-nya juga, developer, ada tools baru apa. Kemudian di minggu berikutnya biasanya kita ngundang sih antara dari chain lain atau kita ngundang Indo Crypto lah waktu untuk ngebahas regulasi sama perpajakan kripto. Kita ngundang juga atau kita ngebahas topik tertentu, misalkan kayak developer nih mau bikin project, mereka butuh tools-nya apa aja, kita bahas, atau kita cara min NFT di Cardano, atau ngebahas NFT Marketplace, ngebahas DEX terbaru, itu bisa juga sih. Jadi tergantung topik, jadi ada satu topik khusus, sama satu lagi update dari ekosistem Cardano. Jadi bisa dicek aja Mas Dimas di meetup kita, yang blockchain Cardano Jakarta, itu selalu ada eventnya di situ. Yang Surabaya juga ada. Tata kelola juga itu menarik kalau Mas Dimas, kan itu kita juga mengedukasi supaya masyarakat tuh mengenal juga bahwa dunia desentralisasi ini terbuka untuk siapa aja, termasuk di Cardano itu terkenal atau yang menarik menurut saya adalah mengenai Project Catalyst. Mungkin nanti mau di-share sedikit juga sama Bro Andreas, jadi itu adalah tata kelolanya. Jadi siapa aja bisa mengajukan proposal untuk meminta suatu funding gitu ya. Dan semuanya juga bisa ikut review, dia bisa dalam tanda kutip dibayar juga untuk mereview proposal-proposal itu. Jadi itu yang menurut saya menarik dan mungkin nanti bisa diinfoin juga ke teman-teman yang ada di jaringannya T-Hub atau di jaringannya Toko Scholar gitu ya. Jadi salah satu cara belajar paling cepat kan langsung terjun ya. Jadi mungkin itu salah satu caranya. Dan kita Indonesia, kita punya Catalyst School, nanti akan berdiri sendiri ya Bro Andreas, mungkin nanti akan di-share juga. Kita punya pengajar-pengajarnya udah orang Indonesia, salah satunya Bro Andreas, ada Bro Yan, ada tim-tim dari Jogja juga ada. Dan udah mulai nambah terus gitu ya peminatnya. Jadi kita juga ngajak mereka bikin proposal juga nantinya, kayaknya rencananya untuk term berikutnya untuk jalanin ini ya, untuk Catalyst School ya, untuk program ini. Itu sih mungkin. Oke, lanjut Bro Andreas. Gimana nih sesinya sama Toko Kripto? Iya, Masih ada Bro Andrea pertanyaan? mungkin atau ada gimana? pertanyaan dulu nih, sebentar. Ini ada teman-teman nih yang mungkin tadi pada belum kejawab. Apakah ke depan token TKO bakal bekerja sama dengan pihak perbankan di Indonesia? Terus yang kedua, apakah Toko Scholar akan mengembangkan proyeknya di Metaverse? Mungkin nggak Toko Scholar doang kali ya, mungkin toko kripto ya juga kali ya. Iya, kita aminkan semuanya. Aminkan semuanya, oke, siap. Ada lagi, Bro Andre? Hari ini pertanyaan sih banyak banget sih deh teman-teman, jujur. Iya, teman-teman antusias banget nih. Mumpung ada orang dari TKO, jadi mereka banyak banget pertanyaannya. Mungkin nggak bisa dijawabin semua, tapi terima kasih banget buat yang tertarik bisa join tadi ya Telegramnya. Itu cuma ada T-Hub Bali tadi Telegramnya. Ada yang T-Hub Jakarta. Iya, baru-baru T-Hub Bali nih. Kalau ya soalnya T-Hub Jakarta kan emang minim banget event buat publik. Cuman sementara event di T-Hub Solo juga akan di-update di Telegramnya. Oke, atau ada yang T-Hub satu Indonesia gitu Telegramnya? Enggak. Ini kayaknya sih yang ini bakal kita jadiin T-Hub Indonesia sih. Masih discuss internal. But for now, point informasinya bisa di Telegram channel itu. Oke, silakan untuk teman-teman tadi yang pertanyaan belum terjawab, masih ingin nanya ke Mbak Antria sama Mas Dimas, bisa join Telegramnya lagi, mungkin bisa di-share lagi di chat invitation-nya ya. Silakan join Telegram mereka, dan juga saya coba share screen lagi deh.
Sama tadi ada temen yang minta di sharing slide-nya ya, Mas Dimas, Mbak Andrea. Boleh, Ya. boleh. Oh, kalau Nanti boleh Teh. boleh di-share linknya. Mungkin Mungkin saya ada pertanyaan sedikit sih, mungkin Mbak Andrea juga yang pegang T-Hub. Gimana sih kan saya banyak dengar katanya di Bali itu komunitas kriptonya kenceng banget gitu ya, walaupun dari zaman tahun lalu waktu bull market, bear market juga masih ramai. Gimana sih sekarang suasana di Bali itu dengan komunitas kriptonya di sana? Bali ini emang unique ekosistem sih menurutku kalau soal blockchain compared to other city di Indo ya, dan mungkin compared to city lain di Southeast Asia, karena memang dibandingin kota lain kan di Indonesia memang Bali itu duluan ya tahu kripto, dibawa oleh bule-bule Rusia sebenarnya dari tahun 2016 2017 sudah mulai banyak kripto di sini. Jadi kenapa kok ketika bear market masih going strong, karena kebanyakan outplayer di ekosistem sini. Jadi kayak ya udah, mereka udah pernah ngalamin winter beberapa kali tahun 2017 dan sebelumnya juga. Jadi komunitasnya sangat strong untuk saling menguatkan seperti itu. Dan memang dari international point of view juga Bali udah mulai dilihat ya sebagai salah satu potensial blockchain hub. Kita dilihat dengan adanya CoinFest kemarin, the biggest crypto festival, konon katanya itu diadakannya di Bali. Terus kemarin juga Mexicorn yang biasanya bahas Web2, sekarang bahas Web3 juga. Ya, emang di Bali sih. Cuman bukti kalau misalnya memang antusiasme orang-orang ke event-event dan kegiatan yang berhubungan dengan blockchain itu sebenarnya Bali very strong ya, dan very itu sebenarnya. Mungkin masih banyak yang di silos, cuman dengan adanya T-Hub dan gak hanya T-Hub ya, banyak banget komunitas katalis di Bali itu pengennya kita bisa bikin suatu ekosistem yang integrated gitu, yang ya saling lebih kolaboratif lagi daripada. Cuman kalau pertanyaannya situasinya gimana, sekarang sangat thriving, banyak banget project baru bermunculan, banyak banget GameFi, NFT, play to earn, komunitas-komunitas yang sekedar orang-orang suka main kripto, suka main golf, mereka bikin golf kripto, so many, sampai kadang-kadang susah buat kita, ya banyak banget. Dan kayaknya dengar-dengar banyak startup juga bikin perusahaannya base-nya di Bali ya, walaupun mereka jadi bikin hub-nya juga di sana ya, kayak perusahaan Australia, perusahaan SCV di situ, mereka pada kumpul di situ ya, jadi bikin physical office-nya di situ ya. Iya, ini mungkin sebenarnya juga suatu kesempatan ya buat atau mungkin Cardano atau teman-teman lain, soalnya memang dengan banyaknya project yang membuka hub atau menjadikan Bali sebagai platformnya mereka, they're gonna need human resources, sementara kita ada shortage developer yang lumayan tinggi. Gitu. Jadi ada demand, cuman supply human power-nya tuh belum keep up. Jadi mungkin dengan adanya bootcamp-nya Cardano dan toko solar gitu, mungkin bisa membantu benar-benar mungkin banyak proyek yang yakin buat menjadikan Bali atau Indonesia ya in general sebagai rumah mereka mengembangkan proyek. Mantap, oke. Terima kasih. Kayaknya Bro Andre kayaknya ada yang resen nih. Masih ada pertanyaan kah? Atau kita lanjut ke session berikutnya? Yuk lanjut. Tanya dulu ya, bentar. Ini kan Mas Dimas, Mbak Andre kan sehari-hari di dunia blockchain ya, maksudnya di dunia exchange, di dunia kripto di Indonesia. Terus kalau mungkin pernah ngalamin dulu, kita kan e-commerce booming 2010 sampai 2000 berapa tuh, 14, 15. Habis itu kan setelah e-commerce booming lah pinjol berapa tahun. Terus kemudian sekarang booming lah e-money, e-wallet. Nah, kalau menurut Mas Dimas, Mbak Andrea, apakah sekarang saatnya booming kripto? Apakah kita sudah masuk nih penggunaan kripto secara masif di Indonesia? Kita nggak ngomong trading ya, cuma mungkin lebih ke adopsi massal ya. Nanti dulu, atau saya dulu? Dimas, boleh Dimas. Kalau gue bilang sih, iya ya udah mulai ya. Karena kalau kita lihat kalau GoPay udah pelan-pelan munculin GoPay coins yang bisa dipakai sebagai kalau misalnya kita pesan ojol, pesan Gojek atau Gokar, bisa pakai koinnya, bisa juga belanja untuk di Tokopedia dan segala macam. Tapi memang trennya di sekarang kan, Mas pernah dengar ini nggak teori fourth turning ya? Di mana satu generasi itu dibagi atas empat masa gitu ya.
Dan kita pada end of the fourth turning di mana akan ada chaos dan juga renegotiation of a new world order gitu di tahun 2030-an mungkin nanti. Jadi memang salah satunya kan sudah digembar-gemborkan adalah CBDC ya, Central Bank Digital Currency. Dan kayaknya adopsi di Indonesia pun sudah banyak kita mau mengarahkan dengan kripto. Jadi memang kita sudah ke sana. Jadi di banyak startup sudah menggunakan pelan-pelan ya mengadakan banyak e-wallet, kemudian e-money dan segala macam gitu. Crypto just perubahan dari cuma butuh satu perubahan regulasi dari pemerintah yang melegalkan ini, udah legal semuanya gitu sih. Kalau menurut saya gitu. Kira-kira yang bakal kepake duluan apa ya Mas Dimas ya? Real use case crypto. Real use case crypto. Kalau saya pribadi, saya melihat pasti orang datang ke kripto kan pengen mencari keuntungan ya, pertama kan, berarti kan, atau mencari sesuatu yang nggak bisa didapat di traditional finance. Jadi saya melihat mungkin pertama dari Bitcoin mungkin yang saya lihat. Bitcoin sebagai mata uang yang fixed supply, itu kemudian ada kebebasan untuk bertransaksi, sehingga itu dipakai orang untuk sebagai hedging inflation gitu, orang yang lihat seperti di negara-negara lain gitu. Berarti memang finance duluan ya yang akan berimpact sama kita ya berarti ya. Settlement layer ya kalau orang bilang ya. Jadi untuk settle antar dua orang transaksi yang memverifikasi adalah crypto platform gitu kan ya. Menarik nih pembahasan panjang lagi. Tapi kalau menurut saya ada dua sih. Satu buat digital identity, itu pasti dipakai government. Soalnya di Kanada sama di Europe udah mulai ke sana. Kedua buat finance, lending, borrowing, macam-macam. Tapi ya itu another pembahasan di lain kesempatan. Menarik. Oke, thank you pertanyaan Bro Andre. Thank you juga Bro Dion. Thank you Mas Dimas sama Mbak Antria yang udah ngasih penjelasan menarik buat kita semua. Ini sebelum saya tutup, saya mau share lagi informasi buat kawan-kawan yang baru hadir, sama tadi ada pertanyaan juga tentang program-program dari Cardano itu ada apa aja sih bootcamp-nya. Oke, sebentar saya share dulu. Oke, udah kelihatan kah? Yep. Udah ya. Jadi tadi Mas Dimas nanya, kalau dari Input-Output Global atau dari Cardano Foundations, itu kita ngasih kelas gratis itu apa aja. Yang pertama buat orang awam atau yang nggak ngerti coding gitu ya. Nah, sekarang itu ada namanya Marlow, itu salah satu tools juga dari Input-Output Global atau IOG dan Cardano juga. Jadi kalian tuh bikin smart contract-nya tuh nggak coding pakai JavaScript, nggak coding pakai Java, atau nggak pakai Haskell gitu, tapi pakai builder, blok kayak gini. Jadi kalian tinggal drag and drop aja, masukin nilainya berapa, value-nya berapa, parameternya apa aja, terus di-convert jadi script Plutus smart contract-nya di Cardano. Kurang lebih kayak gitu. Yang tertarik untuk belajar, kemarin tuh baru batch 1, sekarang lagi nungguin batch kedua, saya share aja di sini. Chat aja ya. Ada playground-nya juga kalau yang pengen coba-coba. Ini Marlow Finance. Kemudian ada namanya Pioneer Program, Marlow Pioneer Program. Kalian akan belajar kalau nggak salah sekitar 6 minggu. Itu tapi ini lebih ke finance platform ya bro ya, kalau Marlow ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Untuk smart contract di finance sih. Jadi kayak jual beli atau kayak lending borrowing bisa pakai ini, pakai Blockly. Tapi dia nggak cuman ini aja. Kalau misalkan ada developer, kita juga support JavaScript sama Haskell juga sih, pakai Marlow. Jadi dipermudah, udah ada tools-nya. Dia ada pre-built template lah di Sandbox. Oke, jadi yang udah familiar sama JavaScript ngelihat bisa ini juga. Udah ada template-templatenya ya. Oke. Ada SDK-nya. Menurut Bro Andreas ini bantu banget ya, berarti yang untuk adopsi developer, berarti dari sisi developer gimana bro? Buat orang awam juga sih. Misalkan kayak orang di finance, di bank kayak gitu, mereka harus bikin smart contract, tapi bukan background-nya developer, bisa pakai tadi Blockly itu, drag and drop. Kayak gitu. Minimal bikin pilotnya gitu ya, bikin tesnya gitu ya. Dia di jalannya di testnet ya berarti ya? Atau di mana? Sekarang masih di testnet, nanti kalau nggak salah akhir tahun udah jalan di mainnet ya. Tapi
Kita lihat perlu dulu. sebenarnya. Ya. Oke, kemudian yang kedua itu ada Atala Prism buat digital identity. Jadi teman-teman yang ini masih di testnet juga, harusnya di mainnetnya kalau nggak awal tahun depan. Saya juga masih belum tahu sih. Mereka tuh masih di testnet, tapi ini dipakai untuk udah dipakai di Afrika, kerjasama waktu itu untuk edukasi di mana ya waktu itu, sama salah satu negara, aku lupa, Ethiopia kalau nggak salah, Kementerian Pendidikan Ethiopia, untuk bikin sertifikatnya di blockchain Cardano. Kayak gitu. Sebentar ya, saya bukain dulu demonya. Jadi teman-teman kalau mau bisa cek websitenya atalaprism.io. Terus ada Pioneer programnya juga. Kalau kalian bisa coba download di Google Play juga untuk demonya. Kalian misalkan nih pura-puranya masuk ke kota, terus mau dapetin government ID. Nah itu tinggal download Google Play-nya, scan, terus ntar kalian dapat di testnet ID-nya, terus ntar sertifikat universitas, dari sertifikat universitas sama ID bisa nge-apply kerja, dapat health insurance juga dan lain-lain. Jadi kalau mau belajar, ada Atal Prism Pioneer programnya, kayak gitu. Terus yang terakhir tuh Plutus Pioneer Program, ini buat developer, mereka kan belajar Haskell sama Plutus buat bikin smart contract di Cardano. Udah ada tools-nya juga, SDK-nya JavaScript sama Java kalau nggak salah, tapi belum terlalu lengkap. Bahasa utamanya sih pakai Haskell, tapi kalau mau belajar silakan juga, saya share aja. Ini gratis, cuman ya itu self-paced. Kalau mau yang berbayar ada dari Emurgo Indonesia. Ntar ya. Ini dapat sertifikat kalau dari Emurgo Indonesia, kelasnya cuman berbayar. Dan setahu saya sih online ya. Bentar saya cek dulu nih. Ada kelasnya nih yang buat developer juga, atau yang pengen belajar Foundation of Blockchain. Teorinya aja buat orang awam juga ada. Silahkan dicek. Oke, terus informasi saya ulang lagi. Buat Cardano Hub Surabaya, ini udah resmi, undernya Cardano Foundation. Buat teman-teman yang mau join, di sini ada tim lead-nya, Bro Kaliburn. Itu mereka ketemu sebulan sekali di Bear Coffee Grand Kenjeran Surabaya. Berikutnya hari Minggu tanggal 25, jadi silahkan join aja. Yang domisilinya di Surabaya, mereka, ini ada recap-nya juga di Cardano Forum, kalau pin cek silahkan, sebulan sekali. Kemudian, sebentar sebelum ke Cardano Summit, saya mau jelasin juga, besok hari terakhir untuk teman-teman bisa voting, lewat Catalyst Voting Apps di Google Play, untuk Fund 9. Jadi, di Cardano ada namanya Project Catalyst. Jadi Input Output Global sama Cardano Foundations ngasih funding setiap 3 bulan sekali, itu besarnya 12 juta US dollar. Jadi teman-teman di sini silahkan cek cardano.id scale. Teman-teman itu bisa masukin proposal ke beberapa challenge yang ada di Idea Scale nih di Project Catalyst. Misalkan kalau kalian mau mindahin migrasi project kalian dari Ethereum ke Cardano, atau kalian mau bikin dApps, mau bikin sesuatu tentang DAO, atau bantu legal atau financial di blockchain, bahkan ada untuk developer ekosistemnya juga budgetnya gede, kalau nggak salah sekitar yang paling gede deh, berapa juta gitu. Atau cross-chain collaboration, misalkan mau interoperability antara Polkadot dengan Cardano, Cardano dengan Chainlink, dan lain-lain itu bisa. Atau kalian mau ngembangin di Afrika, jadi bisa dicek aja. Dan kita juga biasanya ada meet up juga, sebulan 2 kali di Eastern Town Hall Indonesia, itu hari Sabtu, beda dengan workshopnya Cardano Indonesia. Jadi yang udah biasa join ya, mungkin bisa share juga ke teman-teman di sini. Mungkin Bro Dion bisa share link tree-nya Eastern Town Hall Indonesia. Thank you. Kurang lebih kayak gitu. Jadi yang pingin majuin proposal, pingin bikin sesuatu di Cardano, silahkan. Kalian bisa aja masukin proposal, ntar kita bantu bikin proposalnya. Dan juga kalian bisa voting kalau pingin ikut governance-nya, atau nge-review proposal itu juga dibayar. Jadi kalau yang pingin dapat duit tambahan, side job, silahkan join dengan kita juga bisa. Kemudian info berikutnya, ini dari IOG Academy,
buat teman-teman yang pengen belajar Haskell sebelum belajar bikin smart contract, ini ada IoG Academy. Minggu ini udah masuk ke lesson kedua. Ini dibuka terus, nggak ada pendaftaran, jadi teman-teman tinggal join aja belajar Haskell course dari lesson 1 sampai sekarang tentang tipe data. Kemudian informasi juga, seperti yang kalian tahu, di mainnet itu ntar tanggal 22 September, Facile Hard Fork akan diimplementasikan. Buat teman-teman yang pengen tahu apa aja yang diimplementasikan, bisa cek di sini. Saya udah jelasin juga di workshop sebelumnya. Terus bisa cek ini, EU Textual Handbook. Di sini ntar dijelasin perubahannya apa sih. Jadi dia PDF barusan dikeluarin, perubahannya sebelum dan setelah Facile Hard Fork untuk CIP itu Cardano Improvement Proposal. Jadi dari komunitas, developernya bisa ngajuin proposal untuk improvement si blockchain-nya sendiri. Nah, ini yang akan diimplementasikan udah dikasih grafik juga, jadi teman-teman yang awam pun bisa lebih mengerti dengan lebih mudah lah. Oke, update berikutnya ini aja sih, Cardano Summit 2022. Tahun kemarin kan kita online ya, sekarang kita Indonesia, Jakarta kepilih untuk ntar tanggal 19 November, hari Sabtu kita akan ngadain Cardano Summit 2022 Jakarta. Nah, venue-nya lagi dicari, kurang lebih di Jakarta Pusat, sekitaran Kuningan atau Sudirman. Ntar kita infokan lagi, durasi acaranya kurang lebih sekitar 4 jam, 5 jam, ntar kita panggil Emurga Indonesia, teman-teman dari komunitas, untuk jelasin proyeknya, terus perkembangan komunitas Cardano Indonesia sendiri selama setahun ke belakang, perkembangan Cardano juga, proyek-proyeknya, ekosistemnya apa aja selama setahun ke belakang, kita akan bahas di sini. Jadi untuk teman-teman yang domisilinya di Jakarta, atau yang dari luar kota, mungkin bisa nyempatin hari Sabtu, tanggal 19 November, silahkan daftar dan join Cardano Summit 2022 Jakarta. Ini eventnya keren nih. Biasanya kita nggak ada yang nge-host, biasanya Emurgo, kita dapat kesempatan tahun ini kita komunitas yang host the event gitu ya. Jadi teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya gitu ya, atau yang mau niat banget datang ke sini ketemu kita ngobrol-ngobrol gitu ya di sana, itu keren banget. Atau teman-teman yang punya project di Cardano bisa hubungin kita juga di sana, kita kasih kesempatan nanti ya untuk either punya sesi atau ada booth atau nanti ada tempat meja atau apa yang buat jelasin projectnya yang di Cardano gitu kan. Ada beberapa teman-teman pasti di sini. Kita coba lagi bikin nyari venue-nya dulu, terus ngurusin segala macam, ntar kita infokan lebih lanjut. Tapi kita Jakarta kepilih komunitas Cardano Indonesia untuk ngadain Summit 2022. Oke. Itu aja dari saya. Tadi sisanya udah saya jelasin di awal sih. Mungkin bisa Bro Andre pilih 2 penanya terbaik sebelum kita tutup. Ya, jujur agak sulit sih pilih penanya terbaik malam hari ini. Pertanyaan bagus semua ya. Iya, tapi setelah dilihat dan keterkaitannya dengan topik yang dibawain, saya umumin ada 2 pemenang hari ini, yaitu Bro Oki Lazuardi dan Bro Irenius Dennis William. Wah, selamat. Dapatnya apa nih? Hadiahnya 2 ADA plus 1 NFT dari kami. Masing-masing ya? Masing-masing. Jadi nanti ditunggu aja. Mungkin wallet address-nya bisa di DM ke saya. Biar nanti setelah ini saya bisa langsung kirimkan hadiahnya. Oke, untuk yang pemenang penanya terbaik, mungkin bisa ngasih wallet address-nya, ada daerah satunya ke Bro Andre via DM, kalau nggak di Telegram komunitas Cardano Indonesia. Oke, kurang lebih itu aja acara kita hari ini. Terima kasih udah datang. Terima kasih juga untuk pembicara Mas Dimas sama Mbak Antria dari TKO. Kita senang banget bisa kenalan, bisa belajar banyak dari TKO, dan mungkin kedepannya bisa kolaborasi juga hub kita dengan tihap yang ada di beberapa kota. Terus ntar kita juga akan presentasi juga ya di TKO juga, dari Cardano, antara Mas Dion yang akan presentasi. Jadi kita saling belajar aja sih, saling bantu, saling support, biar kripto di Indonesia lebih maju, penggunaan use case-nya juga lebih banyak. Seperti itu. Dan bisa lebih interoperability lah ke depannya, antar chain juga. Terima kasih Mas Andreas dan teman-teman semua.
atas undangannya dan diskusinya malam ini luar biasa ya. Kita yang terima kasih udah bisa datang. Gitu. Ada tambahan lagi dari Bro Andre atau Bro Dion? Thank Udah you sih, banyak mungkin Mas Dimas, ya. Mbak Andrea Itu monggo Bro Andre. sudah sharing-sharing Oke, ini mungkin malam hari ada ini. beberapa teman yang di Surabaya juga menunggu T-Hub di Surabaya. Ntar kita kontak-kontakan aja kalau ada yang T-Hub di Surabaya. Jadi komunitas Cardano Indonesia yang di Hub Surabaya bisa kumpul di sana atau juga bisa kasih workshop. Itu menarik juga sih. Bisa kenalan juga dengan chain-chain lain atau TKO juga. Oke, sip. Thank Oke, you kalau gitu semua. Terima kasih. saya tutup workshop malam ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah datang. Jangan lupa kita workshopnya yang workshop berikutnya 2 minggu lagi di hari Minggu sama. Itu kita akan ngebahas mengenai update ekosistem Cardano bulan Oktober 2022. Sebentar saya cek dulu tanggalnya. Berarti di tanggal 2 ya, di tanggal 2 Oktober. Ntar saya post lagi eventnya di Meetup Cardano Blockchain Jakarta seperti biasa. Sekali lagi jangan lupa kita ada Cardano Summit 2022 Jakarta hari Sabtu tanggal 19 November. Yang domisilinya di Jakarta, silakan nanti kalau udah muncul eventnya, kalian langsung RSVP aja soalnya tempatnya terbatas. Kita kalau nggak salah cuma mengundang sekitar 150 sampai 175. Kurang lebih kayak gitu. Nanti kita undang TKO juga, Mas Ya, Dimas. teman-teman Toko Kripto nanti kalau ada waktu silahkan monggo datang. Baik, thank you banget. Nanti mohon kita kontak-kontakan lagi nanti. Iya. Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Selamat malam, selamat beristirahat. Besok akan kerja lagi. Ya.